Aku hanya ingin memberi kejutan pada suami yang kukira merawat ibunya. Tetapi saat tetangga berbisik, "Jangan masuk," dan mobil polisi datang, aku tahu, kebohongan miliaran suamiku baru saja dimulai. Sebelum kita mulai lebih lanjut, yuk, tekan tombol suka, serta tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Dan jangan lupa absen asal kota Bapak Ibu di kolom komentar. Semoga rezeki kita semua dilancarkan, kesehatan kita diberkahi, dan keluarga kita selalu harmonis dalam lindungannya. Amin. Sejak 2 hari lalu, ponselku terasa seperti benda mati yang dingin. Rendra, suamiku, pergi ke Tanjung Biru untuk merawat Ibu Farida, ibunya, yang katanya tiba-tiba sakit parah. Terakhir kali ia mengirim pesan singkat hanya berisi 2 kata. "Ibu demam." Setelah itu sunyi. Panggilan dariku tidak diangkat. Pesan-pesanku hanya dibaca tanpa balasan. Awalnya aku mencoba memaklumi. Mungkin Rendra sibuk mengurus Ibu Farida yang memang usianya sudah lanjut. Tapi kesunyian selama 48 jam dari seorang suami yang biasanya menelepon 10 kali sehari terasa aneh, menusuk, dan menimbulkan bisikan-bisikan buruk di kepalaku. Sebagai seorang arsitek, aku terbiasa berpikir logis dan terstruktur, tetapi kegelisahan ini tidak logis. Aku mondar-mandir di ruang tengah rumah kami yang minimalis, desainanku sendiri. Setiap sudut di rumah ini adalah cerminan dari kesempurnaan dan keteraturan yang selalu aku kejar dalam hidup. Tapi sekarang, kekosongan Rendra membuat seluruh rumah terasa miring, seolah fondasinya goyah. Aku mencoba menenangkan diri, menyalakan televisi untuk meredam pikiran, tetapi wajah Rendra yang tegang saat terakhir kali ia berpamitan terus membayangi. Ia tampak tertekan, bukan hanya karena kabar sakit ibunya, tetapi ada beban lain. Sesuatu yang berat dan hitam yang tidak pernah ia ceritakan padaku. Setiap kali aku bertanya, ia hanya menjawab, "Banyak tekanan, sayang, proyek besar." Dan aku, dengan bodohnya, mempercayai. Aku menoleh ke arah ruang bermain, di mana Clara sedang asyik dengan mainan balok susunnya. Clara, putri kami yang berusia 5 tahun, tertawa nyaring saat menara baloknya runtuh. Suara tawa itu, polos dan tanpa beban, adalah satu-satunya penyejuk di tengah badai kekhawatiran yang kurasakan. Clara sangat dekat dengan nenek Farida. Ibu mertuaku adalah wanita terbaik yang pernah kutemui. Ia tidak pernah ikut campur urusan rumah tanggaku, mencintaiku seperti putrinya sendiri, dan memuja Clara melebihi apapun. Hubungan baik kami membuatku semakin yakin bahwa aku harus ke sana. Ibu Farida pasti membutuhkan Clara, cucu kesayangannya. Ide itu muncul begitu saja, terang benderang seperti lampu sorot di tengah kegelapan. Kenapa aku tidak menyusul Rendra saja? Bukan hanya menyusul, tapi memberinya kejutan. Aku akan membawa Clara. Ibu Farida pasti akan sangat senang melihat kami. Kehadiran Clara mungkin bisa menjadi obat terbaik, energi paling murni untuk mempercepat kesembuhan Ibu Farida. Gambaran itu menghangatkan hatiku, menghapus sedikit demi sedikit sisa kekhawatiran. Mungkin Rendra akan sedikit kesal karena aku nekat menyetir sendiri 4 jam ke Tanjung Biru, tetapi rasa kesal itu pasti langsung hilang begitu ia melihat wajah bahagia Ibu Farida dan senyum lebar Clara. Aku tidak bisa lagi membiarkan diriku terkurung dalam prasangka buruk yang tidak berdasar. Aku harus melihat sendiri. Aku harus memastikan Ibu Farida benar-benar baik-baik saja, dan tentu saja, aku harus memastikan Rendra juga baik-baik saja. Aku memanggil Clara dengan lembut. Mata bulatnya berbinar-binar. "Iya, Bunda," tanyanya. "Clara, mau ketemu Nenek Farida?" Senyumnya langsung merekah. Balok-balok di tangannya ia lepaskan begitu saja, berhamburan di lantai. Mau, Bunda." "Kapan?" tanyanya melonjak-lonjak. Aku tertawa kecil. Antusiasme polosnya menular. "Sekarang. Tapi ini rahasia. Ya. Kita mau kasih kejutan buat ayah dan nenek." Persiapan berjalan cepat dan efisien, seperti desain perencanaan proyek yang kupegang. Aku wanita yang terorganisir. Aku hanya butuh 2 tas ransel kecil, 1 untukku dan 1 untuk Clara. Kubungkus beberapa potong baju ganti, jaket tipis, boneka kesayangan Clara, dan beberapa camilan yang cukup untuk di jalan. Untuk diriku, aku hanya memasukkan scarf instan dan 1 setel pakaian ganti. Aku memeriksa dompet, memastikan surat-surat mobil dan uang tunai aman. Aku juga sempat membuat roti lapis isi selai coklat dan keju, serta mengisi penuh botol air minum. Aku tidak ingin ada drama kelaparan di tengah jalan. Setengah jam kemudian, semua sudah siap.
Kami meninggalkan rumah dengan tenang. Aku mengunci pintu dengan hati-hati dan menggandeng tangan Clara menuju mobil kecil kami. Setelah memastikan Clara duduk tenang di kursi anak di belakang, lengkap dengan sabuk pengamannya, aku mengambil tempat di belakang kemudi. Aku menarik napas dalam-dalam, membaca doa perjalanan singkat. Saat mesin mobil menyala, jantungku berdebar kencang. Ini bukan lagi sekadar perjalanan, tetapi sebuah misi yang entah mengapa terasa begitu penting dan mendesak. Perjalanan dari hiruk-pikuk kota Jakarta menuju kota kecil Tanjung Biru biasanya memakan waktu sekitar 4 jam. Aku menyetir dengan konsentrasi penuh, tetapi pikiranku dipenuhi oleh antisipasi dan sedikit rasa bersalah karena tidak memberitahu Rendra. Di kursi belakang, Clara sesekali bernyanyi kecil, lalu tiba-tiba bertanya, "Bunda, nenek sakit apa? Parah, ya?" Pertanyaan polosnya membuat hatiku terenyuh. Mudah-mudahan tidak, sayang. Nenek cuma butuh istirahat. Makanya kita datang, biar nenek senang, terus cepat sembuh. Jawabku meyakinkan. Nanti Clara mau pijitin nenek. Ujar Clara lagi dengan suara yang lucu. Aku tersenyum. Ya, nenek pasti senang sekali. Aku mencoba membayangkan bagaimana reaksi Rendra saat melihatku. Mungkin ia akan terbelalak kaget, lalu sedikit kesal. Tetapi kemudian akan tersenyum lebar dan memelukku, berterima kasih karena aku sudah datang dan membawa Clara. Gambaran kehangatan itu mengusir semua sisa kekhawatiran. Aku juga teringat percakapan terakhirku dengan Rendra. Ia memang tampak tertekan. Banyak tekanan. Ya, hanya itu. Katanya, aku berharap, dengan berkumpul bersama keluarga, beban pikiran Rendra bisa sedikit terangkat. Jalanan perkotaan yang ramai perlahan berganti dengan pemandangan pedesaan yang menyejukkan. Sawah-sawah terbentang luas, udaranya terasa lebih sejuk dan segar. Aku membuka jendela sedikit, membiarkan angin membelai wajahku. Sudah mau sampai, Bunda? Tanya Clara, suaranya sudah terdengar bosan. Sebentar lagi, sayang. 15 menit lagi kita sampai di rumah nenek. Aku membelokkan mobil dari jalan raya utama, memasuki jalan desa yang lebih kecil namun beraspal mulus. Jantungku mulai berdebar lebih cepat. Perasaan gembira bercampur tegang. Aku sudah hafal betul jalan ini. Di ujung jalan ini, di rumah bercat krem sederhana dengan pagar kayu yang rendah, itulah tempat Ibu Farida tinggal. Mobilku akhirnya berbelok ke jalan kecil terakhir. Rumah Ibu Farida sudah terlihat. Rumah itu tampak seperti biasa, tenang dan damai. Tapi ada yang aneh. Rumah itu terasa terlalu sepi. Biasanya, bahkan jika Ibu Farida hanya flu ringan, akan ada beberapa jiran yang datang menjenguk. Tapi ini, terasnya kosong, jendelanya tertutup rapat oleh tirai tebal, dan pot-pot bunga yang biasa disirami Ibu Farida setiap pagi tampak sedikit layu. Keheningan yang menyelimuti rumah itu terasa tidak alami, bahkan agak mengancam. Aku memarkirkan mobil tepat di depan pagar kayu yang tidak terkunci. Kita sampai, sayang. Seruku, mencoba terdengar ceria meskipun sebersit keraguan mulai menyelinap di hatiku. Hore! Clara dengan sigap melepas sabuk pengamannya. Nenek, ayah! Ia melompat keluar begitu aku membukakan pintu, berlari riang menuju gerbang pagar yang terbuka setengah. Aku sendiri keluar dari mobil, meregangkan punggungku yang pegal, dan merapikan skarfku sekali lagi. Aku tersenyum, siap memberikan kejutan terbaik yang pernah ada. Tepat saat Clara menyentuh gerbang pagar dan hendak mendorongnya terbuka, sebuah suara teriakan tajam menghentikan kami. Tunggu! Aku menoleh ke sumber suara. Dari seberang jalan, dari rumah jiran persis di depan rumah Ibu Farida, seorang wanita parubaya berlari tergopoh-gopoh menghampiriku. Itu Bunda Ratna, jiran terdekat Ibu Farida. Tapi penampilan Bunda Ratna jauh dari kata normal. Wajahnya pucat pasi, matanya melotot ngeri, dan seluruh tubuhnya tampak gemetar hebat. Aku berteriak, lebih karena kaget melihat reaksi Bunda Ratna daripada karena bahaya yang kusadari. Clara, berhenti. Tunggu Bunda. Clara, yang juga kaget mendengar teriakanku, berhenti melangkah. Ia berbalik dan berlari kecil, bersembunyi di balik kakiku, menatap takut pada Bunda Ratna yang kini terengah-engah sampai di depanku. Keringat dingin membasahi pelipis Bunda Ratna. Ia langsung mencengkeram lenganku. Cengkeramannya begitu kuat hingga kukunya terasa menancap di kulitku. Tunggu, ya. Jangan-jangan masuk. Desis Bunda Ratna. Suaranya serak dan bergetar. Aku membeku.
Senyum antisipasi yang tadinya menghiasi wajahku langsung lenyap, digantikan kebingungan dan rasa takut yang mulai merayap. Bunda Ratna, ada apa? Kenapa? Aku mencoba melepaskan cengkeramannya, tetapi Bunda Ratna malah semakin mengeratkannya. Ibu Farida. Ibu Farida baik-baik saja, kan? Apa sakitnya parah sekali? Tanyaku lagi, suaraku mulai terdengar cemas. Ini adalah skenario terburuk yang kubayangkan, bahwa kami terlambat, bahwa kondisi mertuaku memburuk drastis. Bunda Ratna menggelengkan kepalanya dengan cepat. Gerakan aneh yang nyaris panik. Bukan itu. Gumamnya pada dirinya sendiri. Matanya melirik liar ke arah rumah Ibu Farida yang tertutup rapat, lalu kembali menatapku. Bunda Ratna, Bunda membuatku takut. Ada apa sebenarnya? Rendra ada di dalam, kan? Biarkan aku masuk. Aku harus bertemu suamiku. Aku mulai kehilangan kesabaran. Aku berusaha menarik tanganku lagi. Kali ini lebih kuat. Jangan. Bunda Ratna berteriak pelan, tetapi penuh penekanan. Tunggu dulu. Ya, ada sesuatu yang harus kamu ketahui dulu. Sesuatu yang mengerikan. Jantungku seakan diremas. Mengerikan. Kata itu bergema di kepalaku. Apa yang lebih mengerikan dari seorang ibu yang sakit parah? Mengerikan apa? Bun, tolong jangan membuatku bingung. Aku sudah menyetir 4 jam. Aku membawa anakku. Aku cuma mau menjenguk mertuaku. Suaraku meninggi, bercampur isak tangis yang kutahan. Clara semakin erat memeluk kakiku, ikut menangis pelan karena merasakan ketakutan ibunya. Bunda Ratna tampak putus asa. Ia seperti sedang menimbang-nimbang kata yang tepat, tetapi tidak bisa menemukannya. Pokoknya, kamu percaya sama Bunda, ya? Jangan masuk dulu. Kita tunggu di sini sebentar. Tunggu apa? Siapa yang kita tunggu? Aku menatap rumah di depanku, rumah mertuaku. Rumah yang biasanya hangat dan penuh tawa itu kini tampak seperti benteng yang menyimpan rahasia gelap. Semua jendelanya tertutup gorden tebal. Pintunya terkunci rapat. Aku lihat kemarin. Bunda Ratna memulai, tetapi suaranya tercekat. Aduh, aku takut. Ya, aku takut sekali. Lihat apa, Bun? Lihat Rendra? Lihat Ibu Farida. Desakku. Bunda Ratna baru saja akan membuka mulutnya lagi ketika sebuah suara lain yang sangat tidak asing namun sangat tidak diharapkan memecah keheningan jalan desa yang sepi itu. Suara sirene, awalnya pelan dan jauh, namun dengan cepat menjadi semakin keras dan memekakkan telinga. Suara itu bukan hanya dari satu arah, sepertinya ada lebih dari satu. Aku dan Bunda Ratna sama-sama menoleh ke arah datangnya suara. Jantungku berdebar begitu kencang. Rasanya seperti mau melompat keluar dari dadaku. Ini salah. Semua ini salah. Kenapa? Kenapa ada sirene? Bisikku pada diriku sendiri. Bunda Ratna tidak menjawab. Wajahnya semakin pucat seperti selembar kertas. Ia melepaskan cengkeramannya di lenganku, seolah tenaganya sudah habis. Dan kemudian, mobil itu muncul. Sebuah mobil patroli polisi berbelok tajam ke jalan kecil itu. Lampu birunya berkedip-kedip menakutkan di bawah sinar matahari sore. Mobil itu berhenti mendadak tepat di belakang mobilku, hampir menghalangi jalan. Tapi tidak berhenti di situ. Di belakang mobil patroli pertama, muncul mobil kedua, mobil yang sama. Keduanya berhenti. Pintu-pintu mobil terbuka dengan kasar. 4 orang polisi berseragam lengkap turun dari kedua mobil itu. Gerakan mereka cepat dan sigap. 2 orang langsung berlari ke arah pagar rumah Ibu Farida, memasang kuda-kuda, sementara 2 lainnya menghampiri aku dan Bunda Ratna. Aku syok. Dunia di sekelilingku terasa berputar. Polisi? Di rumah mertuaku? Kenapa? Clara menangis semakin kencang, ketakutan melihat orang-orang berseragam itu. Aku cepat-cepat berjongkok dan memeluk putriku erat-erat. Tidak apa-apa, sayang. Ada Bunda di sini. Tidak apa-apa, bisikku, mencoba menenangkan Clara, padahal aku sendiri gemetar hebat. Seorang petugas yang tampak paling senior, dengan wajah tegas dan kumis tebal, berhenti di depan kami. Matanya menatap tajam pada Bunda Ratna. Bunda Ratna, Anda yang melaporkan kejadian, tanyanya dengan suara berat dan datar. Bunda Ratna mengangguk lemah, bibirnya bergerak tanpa suara sebelum akhirnya ia bisa berbisik. Iya, Pak, saya. Siapa wanita ini? Tanya petugas itu lagi,
kali ini menunjuk ke arahku yang masih memeluk Clara. Ini Maya, Pak. Ini menantunya Ibu Farida. Istrinya Rendra. Jelas Bunda Ratna. Suaranya masih bergetar hebat. Dia baru saja sampai. Pak, dia tidak tahu apa-apa. Kasihan. Petugas itu memandangku, tatapannya sedikit melembut. Ada sebersit rasa iba di matanya, tetapi profesionalismenya tetap terjaga. Ibu, tolong tenang, ya. Kami harus melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan apa, Pak? Suaraku nyaris tak terdengar. Suami saya, Rendra, ada di dalam. Ibu mertua saya sedang sakit. Ada apa ini sebenarnya? Petugas itu tidak menjawab pertanyaanku. Ia berbalik ke arah rekan-rekannya yang sudah siaga di depan pagar. Apa ada pergerakan di dalam? Tidak ada, Komandan. Sepi. Jawab salah satu petugas. Petugas senior itu kembali menatapku. Ibu, apa suami Anda ada di dalam rumah saat ini? Aku mengangguk ragu. Seharusnya begitu. Pak, dia pamit 2 hari lalu mau menjenguk ibunya yang sakit. Seharusnya mereka berdua ada di dalam. Petugas itu menghela napas. Baik, ibu dan anak ibu, tolong mundur, menjauh dari rumah ini. Biar kami yang urus. Tapi, Pak, tolong, Bu. Bentak petugas itu, tidak lagi lembut. Ini demi keselamatan ibu sendiri. Bunda Ratna, tolong bawa ibu ini ke rumah Anda. Bunda Ratna segera menarik lenganku. Ayo, ya, kita ke rumahku dulu. Kita aman di sana. Dengan lutut lemas dan pikiran yang kacau balau, aku akhirnya menurut. Aku menggendong Clara yang masih menangis ketakutan, sambil berjalan mundur menjauhi rumah itu. Mataku tidak pernah lepas dari pintu depan yang masih tertutup rapat. Tepat saat aku sampai di seberang jalan, aku melihat sesuatu yang membuatku nyaris pingsan. Petugas polisi yang tadi berjaga di pagar kini sedang bersiap mendobrak pintu itu. Suara brak yang memekakan telinga itu membuatku terlonjak hebat. Jantungku serasa melompat ke tenggorokan. Itu adalah suara kayu yang dipaksa pecah. Gema dari pintu depan rumah mertuaku yang kini didobrak paksa. Clara menjerit di pelukanku, menyembunyikan wajahnya di dadaku. Aku sendiri ingin menjerit, tetapi tidak ada suara yang keluar. Aku hanya bisa memeluk Clara lebih erat. Tubuhku gemetar hebat. Mataku terpaku pada pintu yang kini terbuka menganga. 2 petugas polisi masuk dengan cepat, menghilang ke dalam kegelapan rumah. 2 lainnya berjaga di luar, 1 di teras, 1 lagi di dekat pagar. Senjata mereka terhunus di samping tubuh. Keheningan yang menyusul setelah suara dobrakan itu terasa lebih menakutkan. Tidak ada suara teriakan. Tidak ada suara perlawanan. Tidak ada suara apapun. Hanya kesunyian yang tebal dan mencekam. Aku berdiri kaku di teras rumah Bunda Ratna. Aku ingin sekali berlari ke seberang, menerobos masuk, dan mencari tahu sendiri. Tetapi kakiku seakan terpaku di lantai. Bunda Ratna memegang bahuku. Tangannya yang masih gemetar mencoba memberiku kekuatan. Meskipun wanita itu sendiri sama takutnya. Ada apa, Bun? Kenapa mereka mendobrak pintu? Bisikku, suaraku serak. Rendra? Ibu Farida? Ya Tuhan, apa yang terjadi? Bunda Ratna hanya bisa menggeleng. Kita berdoa saja. Ya, semoga semua baik-baik saja. Tapi aku tahu, jauh di dalam hatiku, aku tahu tidak ada yang baik-baik saja. Polisi tidak akan mendobrak pintu rumah orang sakit hanya karena laporan tetangga yang cemas. Pasti ada sesuatu yang lebih dari itu. Sesuatu yang dilihat Bunda Ratna. Sesuatu yang begitu mengerikan sampai Bunda Ratna tidak berani mengatakannya dan memilih menelepon polisi. Pikiranku berkecamuk. Apakah Rendra dalam bahaya? Apakah ada perampok di dalam? Apakah Ibu Farida pingsan dan Rendra tidak bisa membuka pintu? Satu persatu skenario buruk melintas di kepalaku. Masing-masing lebih menakutkan dari sebelumnya. Aku mencoba mengingat pesan terakhir Rendra. Ibu demam. Pesan itu terasa begitu dingin sekarang. Waktu terasa berjalan merangkak. Setiap detik terasa seperti 1 jam. Aku menghitung napasku, mencoba menenangkan Clara yang masih sesenggukan di pelukanku. Enggak apa-apa, sayang. Bunda di sini. Sebentar lagi ayah keluar. Bisikku. Meskipun aku sendiri tidak yakin dengan kata-kataku. 10 menit 15 menit, tidak ada yang keluar. Aku mulai gelisah. Kenapa lama sekali? Bun, apa yang mereka lakukan di dalam? Tepat saat aku mengatakan itu,
salah satu petugas yang berjaga di teras menerima panggilan di radionya. Ia berbicara pelan, lalu mengangguk. Beberapa saat kemudian, dua petugas yang tadi masuk ke dalam akhirnya muncul kembali di ambang pintu. Mereka berjalan pelan. Wajah mereka tidak menunjukkan apa-apa. Lalu petugas senior, sang komandan, keluar paling akhir. Ia berhenti sejenak di teras, memandang berkeliling, lalu berjalan lurus menyeberangi jalan, menghampiri aku dan Bunda Ratna. Jantungku berdebar begitu kencang. Inilah saatnya. Jawaban atas semua ini. Pak, bagaimana, Pak? Aku tidak bisa menahan diri. Aku maju selangkah. Clara masih dalam gendonganku. Suami saya, Rendra, ibu mertua saya, mereka ada di dalam, kan? Mereka baik-baik saja. Komandan itu berhenti 1 meter di depanku. Ia melepaskan topinya sejenak, mengusap wajahnya yang tampak lelah, lalu menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada rasa iba di sana, tetapi juga ketegasan yang dingin. Ibu Maya, harap tenang, katanya dengan suara berat. Sebaiknya kita bicara di dalam rumah Bunda Ratna. Tidak, potongku. Aku tidak mau kemana-mana sebelum Bapak bilang apa yang terjadi. Di mana suami saya? Petugas itu menghela napas panjang. Ia tahu tidak ada gunanya menunda. Kami sudah melakukan pemeriksaan menyeluruh ke setiap ruangan di rumah itu. Lalu, desakku, rumah itu kosong, Bu. Dua kata itu menghantamku seperti palu godam. Kosong. Duniaku seakan berhenti berputar. Udara terasa terisap dari paru-paruku. Kosong? Ulangku. Suaraku nyaris tak terdengar. Apa maksud Bapak kosong? Tidak mungkin. Aku kesini mau menjenguk Ibu Farida yang sakit. Rendra ada di sana merawatnya. Tidak mungkin kosong. Maaf, Bu, tapi itu kenyataannya. Kata petugas itu lagi. Suaranya tetap datar. Tidak ada suami Anda. Tidak ada ibu mertua Anda. Tidak ada siapa-siapa. Rumah itu bersih. Bahkan tidak ada tanda-tanda ada orang sakit yang sedang dirawat. Aku menggelengkan kepalaku. Menolak untuk percaya. Bapak pasti salah lihat. Mungkin mereka di kamar mandi. Mungkin mereka di gudang belakang. Atau mungkin. Kami sudah periksa, Bu. Potong komandan itu dengan tegas. Menghentikan histeriaku. Setiap sudut. Di bawah tempat tidur. Di dalam lemari. Gudang. Loteng. Kamar mandi. Tidak ada seorang pun. Rumah ini sudah ditinggalkan setidaknya selama beberapa jam. Aku kehabisan kata-kata. Air mataku mulai menggenang. Ini tidak masuk akal. Jika rumah ini kosong, kemana Rendra pergi? Kenapa dia berbohong? Dan kenapa Bunda Ratna menelepon polisi? Lalu kenapa, Bun? Justru itu masalahnya, Bu, kata komandan itu. Nadanya berubah serius. Suami ibu memang tidak ada di rumah. Tapi dia jelas berbohong tentang alasan ibunya tidak ada di rumah. Aku menatapnya bingung. Maksud Bapak? Petugas itu tidak menjawab. Ia malah memberi isyarat pada salah satu anak buahnya yang masih di seberang jalan. Petugas itu mengangguk, lalu masuk kembali ke dalam rumah. Beberapa saat kemudian, ia keluar membawa sebuah kantong bukti transparan. Di dalamnya ada sebuah bingkai foto. Petugas itu menyerahkannya pada komandan. Komandan itu mengangkat kantong bukti tersebut di depanku. Kami menemukan ini di lantai kamar Ibu Farida. Sepertinya terjatuh dari meja nakas. Aku menyipitkan mataku. Itu adalah foto Ibu Farida. Tapi bukan foto Ibu Farida yang sedang sakit. Di foto itu, mertuaku tampak sehat, ceria, dan sangat bugar. Beliau mengenakan batik terbaiknya dan tersenyum lebar ke kamera. Latar belakangnya itu bukan kamar tidur. Itu adalah terminal bandara yang ramai. Di tangan Ibu Farida tergenggam sebuah paspor dan selembar kertas yang jelas terlihat seperti tiket pesawat. Ibu mertua Anda tidak sakit, Bu Maya, kata komandan itu dengan suara pelan namun menusuk. Kami sudah memeriksanya. Foto ini sepertinya baru diambil beberapa hari lalu. Dan kami sudah mengonfirmasi dengan data imigrasi dan maskapai penerbangan. Ibu Farida terbang ke luar negeri. Tanggal keberangkatannya kemarin pagi. Aku terhuyung. Aku nyaris jatuh jika Bunda Ratna tidak sigap memegangnya. Tidak sakit. Keluar negeri. Kemarin pagi. 3 fakta itu berputar-putar di kepalaku, menciptakan badai kebingungan dan rasa ngeri. Rendra berbohong. Ia berbohong tentang ibunya.
Sebuah kebohongan besar yang direncanakan. Lalu, bisikku, bibirku gemetar. Kalau Ibu Farida tidak di sini, dan Rendra tidak di sini, untuk apa dia berbohong? Dan apa yang dilihat Bunda Ratna? Komandan itu menatap Bunda Ratna, lalu kembali menatapku. Aku rasa, itu yang harus kita bicarakan sekarang. Di dalam. Ia memberi isyarat ke rumah Bunda Ratna. Aku menatap rumah di depanku sekali lagi. Rumah itu tampak gelap dan penuh rahasia. Sangat berbeda dengan apa yang kuingat. Aku memeluk Lara erat-erat. Ia adalah satu-satunya hal nyata yang tersisa di tengah kekacauan ini. Aku tahu, apapun yang akan kudengar selanjutnya, duniaku akan berubah selamanya. Aku mengangguk, siap menghadapi kebenaran. Ruang tamu kecil di rumah Bunda Ratna terasa pengap. Dipenuhi bau minyak kayu putih dan ketegangan yang pekat. Aku duduk di kursi kayu sederhana, masih memeluk Clara yang akhirnya tertidur di pangkuanku karena lelah menangis. Aku sudah tidak bisa memproses apa-apa. Tubuhku ada di sana, tetapi pikiranku melayang entah kemana, mencoba menyusun serpihan kebohongan yang baru saja ku dengar. Bunda Ratna telah meletakkan segelas teh manis hangat di meja depanku, tetapi uapnya yang mengepul perlahan menipis, sama seperti sisa-sisa kewarasan yang kurasakan. Inspektur Faisal duduk di kursi seberangku. Wajahnya tetap tegas, tetapi matanya menunjukkan keseriusan yang mencekam. Ibu Maya, aku tahu ini berat, katanya dengan suara berat yang menenangkan. Tapi kami butuh kerja sama Ibu. Kami harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku mengangkat kepalaku. Mataku bengkak dan merah. Aku tidak tahu apa-apa. Pak, sungguh. Aku pikir suamiku sedang merawat ibunya yang sakit. Aku pikir. Suaraku pecah. Aku tidak sanggup melanjutkan. Baik, kalau begitu, mari kita dengar dari Bunda Ratna, ujar Inspektur Faisal, beralih pada Bunda Ratna yang duduk di sebelahku. Sekarang tolong ceritakan pada kami, pelan-pelan dari awal, apa yang Ibu lihat. Bunda Ratna menarik napas dalam-dalam, wajahnya masih pucat, tetapi ia tampak lebih tenang karena ada petugas berseragam di sisinya. Baik, Pak, mulainya dengan suara bergetar. Kejadiannya mulai 2 hari lalu. Sore hari, persis saat Rendra datang. Aku menahan napas. Dadaku terasa sesak. Aku sedang menyapu teras. Jadi, aku lihat jelas. Lanjut Bunda Ratna. Aku lihat mobil Rendra datang. Awalnya aku senang. Aku kira dia pulang sendirian. Tapi dia tidak sendirian, ya. Aku mencelos. Tidak sendirian. Tidak, bisikku. Dunia yang kucintai seakan runtuh untuk kedua kalinya hari itu. Ada perempuan lain di mobilnya, kata Bunda Ratna, menatapku sekilas penuh rasa iba. Di kursi depan. Perempuan seperti apa? Tanya Inspektur Faisal dengan suara tajam. Masih muda, Pak. Sangat cantik. Rambutnya panjang, dicat warna terang. Jawab Bunda Ratna. Ia berhenti sejenak, mencari kata yang tepat. Tapi wajahnya, Pak, wajahnya ketakutan sekali. Pucat pasi. Matanya bengkak seperti habis menangis. Waktu Rendra menyuruhnya turun, dia seperti tidak mau. Dia menggeleng-geleng. Apa yang Rendra lakukan kemudian, itulah yang membuat Bunda Ratna takut. Dia yang membuatku takut, Pak. Lanjutnya, aku kenal Rendra dari kecil. Anaknya sopan, baik, tapi hari itu dia beda. Wajahnya marah sekali, keras. Rahangnya mengatup. Dia tidak membentak, tetapi suaranya dingin dan menakutkan. Dia turun dari mobil, membuka pintu penumpang, dan dia menyeret perempuan itu keluar. Kasar sekali, Pak. Perempuan itu sampai tersandung. Ini bukan Rendra yang kukenal. Rendra yang kunikahi adalah pria yang lembut, sabar, dan selalu tersenyum. Rendra menyeret perempuan itu masuk ke dalam rumah Ibu Farida, kata Bunda Ratna lagi. Dia sempat melihat ke arahku. Tatapannya, aduh Gusti, tajam sekali. Aku langsung pura-pura masuk ke dalam rumahku. Aku takut. Aku menutup mulutku, berusaha menahan rasa mual yang tiba-tiba menyerang. Malamnya, Bunda Ratna mengaku tidak bisa tidur karena gelisah. Sekitar jam 11 malam, ia menelan ludah. Aku dengar suara keras sekali dari seberang. Seperti suara kaca yang dilempar atau pecah. Keras sekali. Prang. Begitu bunyinya. Lalu, aku dengar suara perempuan menjerit. Tapi pelan sekali, seperti dibekap. Hanya sekali. Setelah itu, sunyi. Sunyi sekali.
Bunda Ratna mengaku terlalu takut untuk mengintip. Ia mengunci semua pintu dan jendela, dan tidak tidur sampai pagi. Ya Tuhan, apa yang telah Rendra lakukan? Aku memejamkan mata erat-erat. Keesokan harinya, Bunda Ratna melanjutkan ceritanya. Rumah itu sepi seharian. Aku tidak lihat siapa-siapa keluar. Aku tidak berani. Pak, aku kira mereka bertengkar hebat, urusan rumah tangga. Aku tidak mau ikut campur. Hingga tadi pagi, saat fajar menyingsing, Bunda Ratna bersiap untuk pergi ke pasar. Aku lihat mobil Rendra masih di sana, tapi pas aku lagi siap-siap, aku dengar suara pintu mobil ditutup. Ceritanya, aku intip dari jendela. Apa yang ibu lihat? Kejar Inspektur Faisal. Aku lihat Rendra. Dia sendirian. Dia bergerak terburu-buru sekali. Dia memasukkan sesuatu ke bagasi mobilnya. Pak, sesuatu? Sebuah koper. Iya, Pak, sebuah koper, kata Bunda Ratna. Suaranya mengecil. Tapi koper yang sangat besar. Pak, koper yang paling besar yang pernah aku lihat. Warna hitam, dan kelihatannya berat sekali. Rendra sampai bungkuk-bungkuk mengangkatnya masuk ke bagasi. Dia harus mendorongnya kuat-kuat. Aku merasakan mual hebat naik ke tenggorokanku. Koper besar, berat. Setelah suara kaca pecah. Setelah jeritan tertahan. Setelah itu, Bunda Ratna mengatakan Rendra langsung masuk mobil dan pergi cepat sekali. Dia bahkan tidak menutup pagar rumah. Dia ngebut. Aku punya firasat sangat buruk. Pak, aku merasa ada yang tidak beres. Aku tidak tahu harus apa. Aku bingung. Lalu beberapa jam kemudian, kamu datang. Ya, bawa Clara. Wajahmu senang sekali. Mau kasih kejutan. Bunda Ratna menatapku. Air matanya akhirnya mengalir. Aku tidak tega. Ya, aku tidak bisa biarkan kamu dan Clara masuk rumah itu. Aku tidak tahu ada apa di dalam. Tapi aku tahu itu bukan hal baik. Makanya aku lari dan makanya tadi aku telepon polisi. Ruangan itu hening sejenak. Hanya suara napas Clara yang teratur dan isak tangis tertahan Bunda Ratna yang terdengar. Aku akhirnya angkat bicara. Suaraku datar dan kosong. Siapa perempuan itu, Pak? Inspektur Faisal menatapku lama. Ia mengeluarkan ponselnya, mengetik sesuatu, lalu membalikan layar ponsel itu ke arah Bunda Ratna. Perempuan ini. Di layar itu terpampang sebuah foto paspor. Wajah seorang wanita muda yang cantik, namun matanya tampak kosong. Rambutnya panjang. Persis seperti yang digambarkan Bunda Ratna. Bunda Ratna menyipitkan mata, lalu mengangguk cepat. Iya, Pak, benar. Ini dia perempuan itu. Persis. Inspektur Faisal menarik ponselnya kembali. Ia menghela napas berat, seolah sedang bersiap menyampaikan berita terburuk. Ibu Maya, ibu harus kuat, katanya. Ini yang sebenarnya terjadi, dan ini jauh lebih rumit dari yang ibu bayangkan. Perempuan itu namanya Sinta. Aku mendengarkan, mencoba mencerna setiap kata. Dia dan suami ibu, Rendra, mereka adalah rekan bisnis. Rekan bisnis? Ulangku, bingung. Rendra bekerja sebagai financial planner di sebuah firma konsultan besar. Setahuku,
Ia tidak punya rekan bisnis bernama Sinta, apalagi dengan penampilan seperti yang digambarkan. Bukan bisnis biasa, Bu, kata komandan itu. Mereka berdua adalah buronan. Mereka sedang kami lacak karena terlibat dalam kasus penipuan investasi kripto skala besar. Korbannya puluhan orang, kerugiannya miliaran rupiah. Aku ternganga. Penipuan? Rendra? Tidak mungkin, Pak. Suamiku, kami sudah melacak mereka selama berminggu-minggu. Komandan itu melanjutkan, tidak membiarkanku menyangkal. Mereka sangat licin. Kami duga, mereka kabur ke sini, ke kampung ini, untuk bersembunyi. Tempat ini sepi dan tidak ada yang curiga. Potongan-potongan teka-teki itu mulai tersusun di kepalaku, membentuk sebuah gambaran yang mengerikan. Jadi, kepergian Ibu Farida adalah rencana. Rendra sengaja menyuruh ibunya pergi ke luar negeri. Diberi tiket liburan gratis, jelas komandan, agar rumah ini kosong. Agar dia bisa bersembunyi dengan aman bersama Sinta dan uang hasil penipuan mereka. Tapi mereka bertengkar, kataku. Teringat cerita Bunda Ratna. Suara kaca pecah. Jeritan. Wajah komandan itu mengeras. Itu yang sedang kami selidiki. Dugaan kami ada masalah di antara mereka. Kemungkinan besar soal pembagian uang. Rendra serakah. Dia ingin menguasai semuanya sendiri. Rasa dingin menjalar di tulang punggungku. Aku teringat sesuatu. Sesuatu yang membuatku semakin mual. Koper. Bisikku. Bunda Ratna bilang Rendra membawa koper besar dan berat tadi pagi. Keheningan total melanda ruangan itu. Aku menatap komandan polisi itu dengan mata terbelalak ngeri. Sebuah pikiran yang begitu biadab, begitu tak terbayangkan, mulai terbentuk di benakku. Aku tidak berani mengatakannya, tetapi komandan itu melihat kengerian di mataku dan ia mengerti. Itu yang paling kami takutkan, Bu, katanya pelan. Kami khawatir, apa isi koper besar itu? 3 kata terakhir Inspektur Faisal, isi koper besar, menggantung di udara, penuh dengan kengerian yang tak terucapkan. Aku menatap kosong ke dinding di depanku. Gambaran suamiku, Rendra, membungkuk susah payah mengangkat koper hitam besar di pagi buta berkelebat di benakku. Berat. Berat karena apa? Pakaian? Uang? Atau berat karena tubuh seorang wanita bernama Sinta? Mual yang hebat menghantam perutku. Aku buru-buru meletakkan Clara yang tertidur di pangkuanku ke atas sofa, lalu berlari ke kamar mandi Bunda Ratna. Semua roti lapis yang kusiapkan untuk perjalanan ceria kami, semua harapan yang kubangun, keluar bersama cairan pahit dari perutku. Bunda Ratna menyusulku, mengusap-usap punggungku dengan tangan gemetar. Aku membersihkan wajahku di wastafel. Aku menatap pantulan diriku di cermin kecil yang retak, wajah seorang istri yang kelelahan. Wajah seorang wanita yang baru saja menyadari bahwa pria yang tidur di sampingnya selama 6 tahun, ayah dari anaknya, adalah seorang monster berwajah ganda. Aku kembali ke ruang tamu. Langkahku gontai. Aku duduk di sebelah Clara, membelai rambut putriku. Clara adalah satu-satunya hal yang nyata, satu-satunya jangkar di tengah badai ini. Pak, kataku. Suaraku serak namun tegas. Aku menatap lurus ke arah komandan. Apa? Apa yang Bapak duga ada di dalam koper itu? Komandan itu menghargai ketegaran baruku. Bu, kami tidak bisa berspekulasi, tetapi berdasarkan kesaksian Bunda Ratna, suara kaca pecah, jeritan tertahan, koper yang berat, dan kepergian Rendra secara diam-diam, kami harus mengasumsikan skenario terburuk, pembunuhan. Kata itu terasa asing dan mengerikan di lidahku. Komandan itu mengangguk pelan. Kami sudah mengeluarkan DPO, daftar pencarian orang, untuk suami Anda, Rendra. Tadinya hanya atas kasus penipuan. Sekarang, kami tingkatkan statusnya menjadi terduga pelaku pembunuhan berencana. Tapi, Pak, Rendra, aku masih mencoba mencari sisa-sisa kewarasanku. Rendra yang kukenal tidak begini. Dia lembut. Dia tidak pernah menyakitiku. Uang mengubah orang, Bu, potong komandan itu, tidak bermaksud kasar, tetapi menyatakan fakta. Miliaran rupiah itu jumlah yang sangat besar. Cukup besar untuk membuat seseorang serakah. Cukup besar untuk membunuh rekan kejahatannya sendiri agar tidak perlu berbagi. Aku menunduk. Rekan kejahatan wanita simpanan. Aku teringat deskripsi Bunda Ratna. Muda, cantik, sangat berbeda denganku. Aku seorang arsitek yang sederhana, tetapi belakangan lebih memfokuskan hidup pada suami dan anak.
Aku bertanya-tanya, apakah Rendra malu padaku? Apakah Sinta adalah segalanya yang bukan diriku? Jadi, Rendra berselingkuh, tanyaku pelan. Komandan itu tampak ragu sejenak. Kami tidak tahu pasti sejauh apa hubungan pribadi mereka. Fokus kami adalah kejahatan finansialnya. Tapi iya, laporan intel kami, Sinta bukan hanya rekan kerja. Mereka sering terlihat check-in di hotel yang sama. Dugaan kami, Rendra menggunakan Sinta sebagai wajah perusahaan investasi palsu mereka. Sinta yang mencari korban, Rendra yang mengelola keuangannya. Aku merasakan perih yang lain, rasa pengkhianatan yang dalam. Selama ini, saat Rendra pamit lembur, saat Rendra bilang ada tekanan pekerjaan, saat ia sering menerima telepon diam-diam di balkon, itu semua bukan tentang pekerjaan. Itu tentang kebohongan. Tentang penipuan, tentang wanita lain. Lalu, apa yang terjadi di rumah itu? Tanyaku lagi, suaraku kini dingin. Kenapa mereka bertengkar? Dugaan kami, Sinta tahu Rendra berencana kabur sendirian, jelas komandan. Mungkin Sinta menemukan tiket atau rencana Rendra. Mereka memperebutkan uangnya, dan Rendra memutuskan untuk menyingkirkannya. Tapi ada masalah lain, Bu Maya, lanjut komandan itu. Wajahnya semakin serius. Masalah yang mungkin membuat situasi ini lebih berbahaya. Aku menatapnya. Apalagi yang bisa lebih berbahaya dari ini? Uang miliaran itu tidak datang dari investor kecil saja, kata komandan. Sebagian besar uang yang mereka bawa kabur berasal dari katakanlah, investor yang tidak akan melapor ke polisi. Maksud Bapak, rentenir? Komplotan mafia? Komandan itu mengangguk. Orang-orang yang punya cara sendiri untuk menagih utang. Kami menduga Rendra dan Sinta bersembunyi di sini bukan hanya dari kami, tapi juga dari mereka. Ada kemungkinan pertarungan di rumah itu bukan hanya antara Rendra dan Sinta. Bunda Ratna tersentak. Maksud Bapak, ada orang lain lagi di rumah itu? Kami belum tahu, kata komandan. Itulah mengapa kami harus menggeledah rumah itu dengan benar. Kami harus tahu apa yang terjadi. Komandan itu berdiri. Ibu Maya, kami harus melakukan olah TKP, tempat kejadian perkara, sekarang. Rumah Ibu Farida adalah lokasi kejahatan. Kami akan memasang garis polisi. Kami akan membawa tim forensik. Ia berhenti sejenak, lalu menatapku dengan tatapan penuh pertimbangan. Kami butuh bantuan Ibu. Setelah tim awal selesai, kami perlu Ibu masuk sebentar. Ibu mungkin satu-satunya yang tahu bagaimana kondisi normal rumah itu. Kami perlu tahu apakah ada barang Ibu Farida yang hilang, atau apakah ada barang aneh yang ditinggalkan Rendra. Pikiran untuk masuk rumah itu, rumah yang kini beracun oleh kebohongan dan kekerasan, membuat perutku kembali mual. Tapi aku mengangguk. Aku harus tahu. Aku harus melihat sendiri. Baik, Pak. Aku akan bantu. Bagus. Untuk sementara, Ibu dan anak Ibu tetap di sini bersama Bunda Ratna. Anak buahku akan berjaga di luar. Tidak ada yang tahu apakah Rendra nekat kembali, atau apakah penagih utang yang kami sebutkan tadi tahu lokasi ini. Komandan itu berjalan ke pintu. Tepat saat ia hendak keluar, ia berhenti dan berbalik. Satu hal lagi, katanya. Rumah itu tidak sepenuhnya kosong saat kami dobrak tadi. Aku menahan napas. Kami menemukan bekas darah. Mataku terpejam. Di mana? Di lantai kamar tamu. Tidak banyak, tapi jelas ada di sana, kata komandan. Dan yang paling mengganggu adalah, sepertinya ada yang berusaha membersihkannya. Terburu-buru, tapi berusaha dibersihkan. Semua cerita Bunda Ratna terkonfirmasi. Jeritan, kaca pecah, dan usaha pembersihan. Itu semua adalah jejak-jejak perbuatan Rendra. Komandan itu akhirnya keluar, membiarkanku sendirian dengan pikiranku yang hancur. Aku menatap Clara yang tidur pulas, tidak menyadari bahwa dunianya baru saja jungkir balik. Aku harus kuat, bukan untuk diriku, bukan untuk pria yang telah mengkhianatiku, tetapi untuk anak kecil tak berdosa yang sedang tidur di sampingku ini. 1 jam berlalu bagaikan berada dalam mimpi buruk yang panjang. Aku menghabiskan waktu itu dengan duduk diam di teras rumah Bunda Ratna, menjauh sedikit dari hiruk-pikuk di seberang jalan. Aku mendengarkan suara-suara dari seberang, suara mobil tim forensik yang datang, suara percakapan pelan namun tegas dari para petugas berseragam, suara jepretan kamera yang berulang. Setiap suara itu bagaikan paku kecil yang ditancapkan ke dalam hatiku,
mengukuhkan kenyataan pahit yang harus kutelan. Clara sudah terbangun. Anak itu tampak bingung dan sedikit rewel karena tidurnya terganggu oleh suasana tegang dan kehadiran banyak orang asing berseragam. Bunda Ratna, dengan kebaikan hatinya yang luar biasa, berhasil membujuk Clara untuk makan sepotong biskuit dan memberinya mainan tua milik cucunya. Aku sangat bersyukur atas kebaikan jiran ini, yang tanpa ragu mau menampung kami di tengah kekacauan yang mengerikan. Selama 1 jam itu, air mataku sudah habis. Yang tersisa hanyalah kedinginan yang menusuk dan tekad dingin untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya, Inspektur Faisal kembali menghampiriku. Wajahnya tampak lebih serius dari sebelumnya. Mungkin lelah setelah berkoordinasi dengan tim forensik. Ibu Maya, kami siap. Apa ibu bisa ikut kami sekarang? Sebentar saja. Pintanya. Aku mengangguk. Aku mengecup kening Clara. Sayang, tunggu di sini sebentar sama Nenek Ratna. Ya? Bunda mau ke rumah Nenek Farida sebentar. Cuma sebentar. Ayah mana, Bunda? Tanya Clara dengan polos. Hati rasanya teriris. Ayah lagi pergi sebentar sama bapak polisi. Jawabku, berbohong. Kebohongan pertamaku untuk putriku rasanya pahit sekali. Ayo, ya, aku temani, kata Bunda Ratna. Tetapi komandan menggeleng. Maaf, Bunda Ratna, hanya Ibu Maya. Tempat ini masih steril. Kami akan kawal ibu dengan ketat. Aku menarik napas panjang, merapikan skarfku, dan berjalan keluar dari rumah Bunda Ratna. Garis polisi kuning hitam sudah terbentang melintasi pagar rumah mertuaku. Rumah bercat krem sederhana yang dulu terasa hangat itu kini tampak sinis dan mengancam. Seorang petugas membuka garis polisi itu untukku. Kakiku terasa berat seperti timah saat melangkah. Aku melintasi teras, melewati pintu depan yang bingkainya hancur bekas dobrakan. Begitu masuk, bau aneh langsung menyergapku. Bau pengap rumah yang lama tertutup bercampur dengan sesuatu yang amis, seperti bau karat atau besi, dan bau bahan kimia yang tajam, seperti pembersih lantai yang dipakai terlalu banyak. Ruang tamu tampak berantakan. Bantal sofa terlempar ke lantai. Sebuah vas bunga pecah di sudut. Ini bukan sekadar berantakan. Ini bekas perkelahian yang brutal. Kami duga pertengkaran dimulai di sini, kata komandan, menunjuk ke pecahan vas, lalu memberi isyarat agar aku mengikutinya ke dalam. Aku hanya mengangguk kaku, mataku menyapu ruangan, mencari sesuatu yang kukenali, tetapi semua terasa asing dan salah. Komandan mengajakku ke kamar tamu, yang terletak di bagian belakang rumah, di sebelah dapur. Kamar ini biasanya rapi karena jarang dipakai, tetapi saat aku masuk, aku langsung merasakan hawa dingin yang berbeda. Anehnya, kamar ini justru sangat rapi, terlalu rapi. Spray dan bantalnya tersusun sempurna, seolah tidak pernah ada yang tidur di sana. Lihat, kata komandan. Ia menunjuk seorang petugas forensik yang berjongkok di dekat tempat tidur. Petugas itu menyinari lantai dengan senter khusus. Cahaya ungu itu memperlihatkan sesuatu yang tidak terlihat dengan mata telanjang. Sapuan samar di lantai keramik. Darah, kata komandan itu pelan. Sudah dibersihkan. Dia, Rendra, mencoba membersihkannya dengan pemutih atau pembersih lantai yang kuat. Itu sebabnya baunya sangat tajam. Dia pikir dia bisa menghilangkan jejaknya. Aku menelan ludah, membayangkan Rendra berlutut di lantai itu, menggosok darah Sinta dengan panik. Kami menemukan pecahan kaca di bawah lemari, seperti dari botol parfum yang tebal, lanjut petugas forensik. Mungkin itu yang digunakan untuk memukul. Aku merasa pusing. Aku mundur selangkah, bersandar ke dinding, mencoba mengatur napas. Skarfku terasa mencekik leher. Apa ada yang ibu kenali? Barang Sinta, atau barang Rendra yang aneh? Tanya komandan. Aku menggeleng. Aku tidak tahu. Kamar ini selalu seperti ini. Mataku menyapu sekeliling kamar yang steril itu. Di atas meja nakas, hanya ada lampu tidur tua dan sebuah jam weker. Di atas lemari, kosong. Di bawah tempat tidur. Tiba-tiba, mataku terpaku pada celah sempit antara lantai dan kolong ranjang. Di kegelapan itu, di dekat dinding, ada sesuatu. Sesuatu yang seharusnya tidak ada di kamar tamu Ibu Farida yang jarang dipakai. Pak, bisiku, jariku menunjuk. Di bawah ranjang, di sana. Komandan itu segera memberi isyarat. Petugas forensik berjongkok. Ia menyinari kolong ranjang. Benar saja. Jauh di belakang,
Terdorong hingga nyaris menempel ke dinding, ada sebuah benda kecil. Warnanya merah muda. Petugas itu mengambil alat penjepit panjang dari tasnya. Dengan hati-hati, ia mengulurkan tangannya dan menjepit benda itu. Saat ditarik keluar, jantungku berhenti berdetak. Itu sebuah buku harian kecil, bersampul bludru merah muda murahan dengan gambar menara Eiffel yang berkilauan. Gembok kecilnya yang berbentuk hati sudah rusak, tercongkel paksa. Buku itu jelas bukan milik Ibu Farida. Ini jelas milik korban, gumam komandan. Ia mengambil alih buku itu dengan tangan bersarung. Ia membukanya dengan hati-hati. Halaman-halamannya dipenuhi tulisan tangan wanita yang rapi. Sebagian besar adalah catatan biasa, tetapi kemudian tulisan itu berubah menjadi lebih kasar, terburu-buru, dan penuh coretan. Komandan itu membalik ke halaman-halaman terakhir. Ia membacanya dalam diam, alisnya berkerut. "Pak?" tanyaku, tidak tahan. Komandan itu mengangkat wajahnya. "Dugaan kita benar semua. Dengarkan ini." Ia berdeham, lalu membacakan entry terakhir. Tanggalnya adalah 4 hari yang lalu. Aku tidak percaya. Miliaran. Kami berhasil. Rendra bilang kami akan ke Singapura menyusul ibunya, lalu ke Swiss. Dia yang terbaik. Komandan itu membalik halaman. 2 hari lalu. Hari kami tiba. Sampai di kota kecil sialan ini. Panas dan bau. Rendra bilang hanya 2 hari untuk mendinginkan diri. Tapi dia aneh. Tegang sekali. Aku dengar dia menelepon seseorang. Dia menyebut-nyebut utang. Aku tidak suka ini. Napasku tercekat. Komandan itu sampai di halaman terakhir. Tulisannya besar-besar dan miring. Beberapa ternoda oleh sesuatu yang tampak seperti tetesan air. Kemarin malam. Dia bohong. Bajingan itu bohong. Aku menemukan paspornya di tasnya saat dia di kamar mandi. Dia memesan 1 tiket. Bukan ke Singapura. Bukan atas namaku. Dia juga memindahkan semua uang dari rekening bersama kami. Dia mau meninggalkanku di sini. Ada spasi besar. Seolah penulisnya berhenti. Lalu menulis lagi dengan lebih panik. Jam 3 pagi. Aku mengonfrontasinya. Dia gila. Dia bukan Rendra yang ku kenal. Matanya. Ya Tuhan. Matanya dingin. Dia bilang aku tidak akan pernah keluar dari rumah ini hidup-hidup. Dia bilang aku terlalu banyak bicara. Dia mengambil botol parfumku. Tulisan itu berhenti di sana. Sebuah coretan panjang mengakhiri kalimat itu. Seolah pena itu direbut paksa. Ruangan itu hening. Bukti itu telak. Rendra adalah pembunuhnya. Rendra merencanakan semuanya. Aku terduduk di tepi ranjang. Tidak peduli lagi kalau itu adalah TKP. Kakiku lemas. Suamiku adalah pembunuh berdarah dingin. Saat itulah, di tengah kesunyian yang mencekam itu, sebuah suara memecah segalanya. Suara dering ponsel. Aku tersentak. Itu bukan ponsel komandan. Bukan ponsel petugas forensik. Itu adalah suara dering dari ponselku. Ponsel yang ada di saku gamisku. Aku merogoh saku dengan tangan gemetar. Aku bahkan lupa aku membawanya. Aku menatap layar itu. Sebuah nomor tidak dikenal, tetapi yang membuat darahku berdesir adalah kode negara di depan nomor itu. Sebuah nomor internasional. Siapa itu? Tanya komandan. Nadanya tajam. Aku menatapnya. Mataku terbelalak ngeri. Aku tidak tahu. Tapi ini nomor dari luar negeri. Itu pasti Ibu Farida. Mertuaku. Menelepon. Seluruh udara di kamar tamu yang pengap itu seakan tersedot keluar. Ponsel di tanganku bergetar. Layarnya yang menyala memantulkan kengerian di mataku. Jawab, kata komandan itu. Suaranya pelan namun mendesak. Jawab dan nyalakan pengeras suaranya. Tangan-tangan Maya bergetar hebat saat ia menggeser ikon hijau di layar ponsel. Ia menekan tombol speaker tepat saat suara seorang wanita yang panik, tercekik oleh isak tangis, terdengar dari seberang sambungan. Halo, halo, Maya. Ya Tuhan, Maya. Kamukah itu, nak? Itu adalah suara Ibu Farida, tetapi bukan suara mertua yang tenang yang Maya kenal. Ini adalah suara wanita yang ketakutan setengah mati. Ibu. Hanya itu yang bisa Maya keluarkan. Suaranya serak. Ibu Farida, ada apa? Maya, syukurlah kamu aman. Kamu di mana? Kamu baik-baik saja? Clara mana? Clara baik-baik saja, kan?
Rentetan pertanyaan itu keluar tanpa jeda, diiringi isak tangis yang jelas. Maya menatap Inspektur Faisal dengan bingung. Komandan itu memberi isyarat agar ia terus bicara, menjaga nada suara setenang mungkin. Aku baik, Bu. Clara juga baik. Dia sedang tidur. Kami ada di Tanjung Biru, di depan rumah Ibu. Keheningan melanda di seberang telepon selama beberapa detik. Hanya terdengar suara isakan tertahan Ibu Farida. Lalu, suara mertuaku itu kembali terdengar. Kali ini penuh dengan kebingungan yang luar biasa. Di rumah Ibu di kampung? Bagaimana bisa? Bukankah kamu? Ibu, potong Maya. Rasa takut yang baru mulai merayapinya. Kenapa Ibu di luar negeri? Rendra bilang Ibu sakit keras. Sakit? Suara Ibu Farida meninggi. Sakit apa? Ibu tidak sakit. Maya. Rendra yang menyuruh Ibu pergi. Dia belikan Ibu tiket liburan. Katanya hadiah ulang tahun. Dia bilang Ibu harus segera berangkat 2 hari lalu. Ibu sudah bilang Ibu tidak mau. Tapi Rendra memaksa. Katanya dia mau urus bisnis penting dan tidak mau Ibu sendirian di rumah. Maya memejamkan matanya. Kebohongan itu berlapis-lapis. Lebih pekat dan kotor dari yang ia bayangkan. Rendra tidak hanya berbohong tentang sakit. Ia memanipulasi ibunya sendiri untuk menyingkirkannya dari rumah. Ibu, kata Maya pelan. Rendra tidak ada di sini. Rumah ini kosong. Tentu saja dia tidak di sana, seru Ibu Farida. Kepanikannya kembali. Dia menelepon Ibu tadi pagi. Pagi-pagi buta di sini. Ya Tuhan, Maya. Ibu Farida terisak hebat. Tidak mampu melanjutkan kalimatnya. Rendra bilang apa, Bu? Desak Maya. Mencengkeram ponsel itu erat-erat. Jantungnya berdebar kencang. Mempersiapkan diri untuk kebenaran terburuk berikutnya. Rendra bilang. Ibu Farida menarik napas gemetar. Rendra bilang. Kamu dan Clara diculik. Maya terenganga. Komandan polisi di depannya langsung menegakkan tubuh. Matanya menyala tajam. Diculik? Ulang Maya. Suaranya nyaris tak terdengar. Iya. Dia bilang ada komplotan penjahat yang dendam padanya. Mereka menculik kamu dan Clara dari rumah. Mereka minta uang tebusan. Isak tangis Ibu Farida meledak. Rendra bilang dia sudah tidak punya uang lagi. Dia bilang para penculik itu mengancam akan menyakiti kalian kalau dia tidak bayar. Maya terduduk di lantai. Kakinya tidak kuat lagi menahan tubuhnya. Jadi ini rencana Rendra. Ini adalah gambaran yang utuh. Rendra, suaminya, pria yang ia cintai, ayah dari anaknya. Dia bukan hanya penipu. Dia bukan hanya pezina. Dia bukan hanya pembunuh. Dia adalah monster berdarah dingin yang telah merencanakan semuanya. Dia membunuh Sinta untuk menguasai semua uang haram mereka. Dia membuang mayatnya di dalam koper besar entah kemana. Dia mengirim ibunya sendiri ke luar negeri, jauh dari jangkauan, agar rumah ini kosong untuk melakukan pembunuhan. Dan sekarang bagian terakhir dari rencananya terungkap. Dia menjadikan istri dan anaknya sendiri sebagai umpan. Maya menatap kosong ke dinding di depannya. Ia menyadari sesuatu yang membuat darahnya membeku. Rendra tidak tahu ia akan menyusul ke kampung. Rencana penculikan itu pasti sudah ia siapkan jika Maya tidak pernah datang. Apa yang akan Rendra lakukan? Apakah dia akan benar-benar menculik kami? Apakah dia akan menggunakan kami sebagai alasan untuk memeras ibunya sendiri? Rendra tidak pernah berniat kembali pada kami. Bagi Rendra, Maya dan Clara hanyalah beban. Aset yang bisa digunakan sekali lalu dibuang. Ya Tuhan, bisik Maya. Air matanya mengalir tanpa suara. Bukan air mata kesedihan. Ini air mata kemarahan. Lalu dia minta apa, Bu? Tanya Maya. Suaranya kini dingin dan datar. Emosinya telah mati. Dia minta Ibu transfer semua uang tabungan Ibu. Raung Ibu Farida di telepon. Semua tabungan hari tua Ibu. Dia berikan nomor rekening. Dia bilang itu rekening penculiknya. Dia bilang cepat. Bu, cepat sebelum mereka menyakiti Clara. Ya Allah. Ibu panik. Ibu sudah di depan bank dari tadi. Tapi Ibu ragu. Ibu tidak tahu harus bagaimana. Makanya Ibu coba telepon kamu dulu. Tapi tidak bisa. Ibu baru ingat kamu punya nomor cadangan. Ya Allah. Maya. Jadi ini semua bohong. Rendra menipu ibunya sendiri. Antagonis sebenarnya bukanlah Sinta.
Antagonis sebenarnya bukanlah komplotan mafia yang mengejar mereka. Antagonis sebenarnya adalah Rendra, suaminya sendiri. Inspektur Faisal mengambil alih. Ia memberi isyarat agar Maya diam. Ibu Farida, kata komandan itu dengan suara tenang dan berwibawa. Nama saya Inspektur Faisal. Saya dari kepolisian. Tolong ibu dengarkan saya baik-baik. Keheningan di seberang sana. Hanya terdengar napas kaget Ibu Farida. Ibu Farida, Anda tidak boleh mentransfer uang itu sepeser pun. Mengerti? Lanjut Inspektur Faisal. Maya dan Clara aman. Mereka bersama kami. Mereka tidak diculik. Tapi Rendra. Rendra telah membohongi Anda, kata Inspektur Faisal, suaranya tegas. Dia terlibat dalam kasus kriminal yang sangat serius. Kami sedang memburunya. Dia tidak hanya membohongi Anda tentang liburan. Dia tidak hanya membohongi Anda tentang penculikan. Dia terlibat dalam banyak hal. Inspektur Faisal tidak perlu menyebut kata pembunuhan. Ibu Farida sudah bisa merasakannya. Raungan kesedihan dan keputusasaan yang keluar dari telepon itu adalah suara seorang ibu yang menyadari bahwa putra yang ia lahirkan dan besarkan adalah seorang penjahat. Inspektur Faisal menunggu dengan sabar hingga isak tangis itu sedikit mereda. Ibu Farida, kami butuh bantuan Anda. Rendra tidak tahu ibu sudah bicara dengan kami. Dia tidak tahu Maya ada di sini. Dia mengira rencananya berjalan lancar. Dia sedang menunggu uang ibu. Kita bisa menggunakan ini. Kita bisa menangkapnya. Suasana di rumah Bunda Ratna telah berubah total. Rumah sederhana itu kini berfungsi sebagai pos komando sementara. Inspektur Faisal berbicara di radionya, memberi perintah dengan cepat dan tenang. Timnya menyebar di sekitar desa, menutup jalur-jalur tikus yang memungkinkan Rendra melarikan diri. Aku duduk di sofa, memeluk Clara yang masih tidur pulas, menatap bingung pada kesibukan orang-orang berseragam di sekelilingku. Bunda Ratna membuatkan kopi kental untuk para petugas. Tangannya masih sedikit gemetar. Air mata Maya sudah kering. Yang tersisa kini hanyalah kedinginan yang menusuk, menggantikan kekosongan. Aku telah menipu diriku sendiri selama bertahun-tahun, mengabaikan tanda-tanda kecil, lembur yang terlalu sering, ketidakhadiran emosional Rendra, kebutuhan akan kesempurnaan yang ia paksakan. Aku menerima semua itu atas nama cinta. Kini cinta itu telah berubah menjadi abu, digantikan oleh bara api kemarahan dan tekad untuk mengakhiri sandiwara ini. Inspektur Faisal berjongkok di depanku. Tatapannya penuh perhitungan. Ibu Maya, Rendra adalah orang yang serakah dan panik. Itu kombinasi berbahaya, tapi juga bisa kita manfaatkan. Dia membunuh Sinta demi uang. Dia memeras ibunya sendiri demi uang. Uang adalah kelemahannya. Dia tidak akan lari sebelum dia mendapatkan uang dari Ibu Farida. Apa rencana Bapak? Tanyaku. Suaraku mantap. Kita akan pancing dia keluar, kata Inspektur Faisal. Kita akan biarkan dia percaya bahwa dia akan mendapatkan uangnya. Kita akan menggunakan Ibu Farida. Ponselku kembali berdering. Kali ini, nama Ibu Farida yang muncul di layar diatur oleh Inspektur Faisal agar panggilan tersebut disadap dan direkam secara resmi. Sekarang, kata Inspektur Faisal, jawab, biarkan Ibu Farida yang bicara. Katakan padanya untuk mengikuti rencana. Dia harus terdengar panik, takut, dan bingung. Dia tidak perlu berakting, Bu. Aku mengangguk. Aku mengangkat telepon itu. Ibu? Suara Ibu Farida terdengar lagi. Masih gemetar. Pak Inspektur sudah jelaskan. Ya Allah, Nak, apa yang harus Ibu lakukan? Lakukan saja, Bu, kataku pelan. Lakukan untuk Clara. Lakukan agar ini semua berakhir. Inspektur Faisal memberi isyarat. Ibu Farida dari Singapura kini menelepon nomor Rendra. Panggilan itu tersambung ke sistem pengeras suara di ruang tamu Bunda Ratna. Semua petugas terdiam. 1 nada sambung. 2 nada sambung. Angkat, bajingan itu. Desis salah satu petugas pelan. 3 nada sambung. Lalu tersambung. Halo, Bu. Suara Rendra terdengar serak, kasar, dan penuh ketidaksabaran. Bagaimana? Sudah ditransfer? Kenapa lama sekali? Aku menahan napas. Mendengar suara suamiku, setelah tahu apa yang telah ia lakukan, terasa seperti tusukan pisau panas. Rendra anakku. Ibu Farida mulai terisak, persis seperti yang diinstruksikan. Isak tangisnya terdengar begitu nyata.
Ibu sudah di-ban. Ibu sudah coba, tapi tidak bisa. Rendra. Apa maksud ibu tidak bisa? Bentak Rendra dari seberang. Jangan main-main, Bu. Ini menyangkut nyawa Maya dan Clara. Ibu tidak main-main, jerit Ibu Farida. Banknya bilang ibu tidak bisa transfer uang sebanyak itu ke rekening yang tidak dikenal. Mereka bilang ini mencurigakan. Mereka bilang ibu harus tanda tangan surat pernyataan di depan notaris. Tapi ibu di Singapura. Ibu tidak tahu harus bagaimana. Rendra, ibu takut. Keheningan melanda. Terdengar suara napas Rendra yang memburu. Dia sedang berpikir keras. Rencananya berantakan. Sialan, umpat Rendra pelan. Ban bodoh. Ganti ban. Coba yang lain. Tidak bisa. Rendra, ibu sudah coba. Mereka semua sama. Mereka memblokir transfer besar ke luar negeri tanpa persetujuan tatap muka. Mereka bilang, satu-satunya cara adalah kamu yang ambil uangnya tunai. Ini adalah bagian penting dari rencana. Umpan yang dilempar. Tunai? Ambil di mana? Ibu di Singapura. Bukan. Bukan. Bukan dari ibu, kata Ibu Farida, mengikuti skenario. Banknya bilang mereka bisa mengatur penarikan khusus melalui perwakilan mereka di Indonesia. Mereka bilang ini demi keamanan. Mereka akan siapkan uangnya. Kamu hanya perlu menemuinya di tempat yang aman. Dia akan bawa semua uangnya dalam koper. Rendra terdiam lama. Aku bisa membayangkan otak liciknya berputar. Dia curiga, tetapi dia juga putus asa. Dia butuh uang itu untuk kabur. Dia tidak bisa meninggalkan uang ibunya begitu saja. Tempat aman di mana? Tanyanya akhirnya. Suaranya pelan dan berbahaya. Ibu tidak tahu. Isak Ibu Farida. Mereka bilang tempatnya di dekat-dekat rumah. Di pabrik tua di pinggir desa. Mereka bilang tempat itu sepi. Tidak akan ada yang melihat. Nanti orangnya akan telepon kamu. Katanya begitu. Rendra, tolong selamatkan Maya dan Clara. Tutup teleponnya, Bu, kata Rendra tiba-tiba. Suaranya dingin. Jangan hubungi saya lagi. Biar saya yang urus. Pastikan orang itu datang sendirian. Kalau saya lihat ada yang aneh, saya bersumpah ibu tidak akan pernah lihat cucu ibu lagi. Telepon terputus. Ruangan itu senyap. Inspektur Faisal menghela napas panjang. Dia mengambil umpannya. Katanya, dia serakah. Ia menatapku. Bu, kami akan bersiap. Tim saya akan menyamar. Kami akan ada di sana sebelum dia. Kami akan mengepung tempat itu. Dia tidak akan bisa lari. Aku berdiri. Aku ikut, kataku. Bu Maya, itu tidak mungkin, kata Inspektur Faisal tegas. Itu terlalu berbahaya. Anda harus tetap di sini bersama Clara. Aku tidak akan ikut campur, kataku. Mataku menatap lurus ke arah inspektur. Aku akan tunggu di mobil komando. Aku tidak akan keluar. Tapi aku harus ada di sana. Aku harus melihat wajahnya saat dia sadar bahwa permainannya sudah selesai. Inspektur Faisal menatapku. Wanita berskarf yang beberapa jam lalu datang untuk memberi kejutan kini telah berubah. Ada baja dalam tatapannya. Baik,
kata Inspektur Faisal setelah berpikir sejenak. Anda boleh ikut, tapi Anda tidak boleh keluar dari mobil, apapun yang terjadi. Mengerti? Aku mengerti. Inspektur Faisal memberi perintah pada anak buahnya. Mereka bergerak cepat. Senjata disiapkan. Rompi anti peluru dikenakan. Aku berbalik, memeluk Clara erat-erat. Sayang, Bunda pergi sebentar, ya? Sama Bapak polisi. Clara tunggu di sini sama Nenek Ratna. Jadi anak baik, ya? Aku menyerahkan Clara pada Bunda Ratna yang mengangguk sambil menangis. Aku memakai kembali sepatuku. Aku berjalan ke pintu, lalu berhenti. Aku melihat foto pernikahan kecil di atas meja rias Bunda Ratna. Di foto itu, aku dan Rendra tersenyum bahagia. Aku membuang muka, lalu melangkah keluar. Aku bergabung dengan para petugas yang bersiap menuju konfrontasi terakhir di pabrik tua itu. Aku datang untuk menyaksikan akhir dari pengkhianatan. Langit di ufuk barat mulai memerah, menebarkan semburat jingga dan ungu yang biasanya tampak indah. Namun sore itu, suasana terasa begitu mencekam. Angin bertiup pelan, membawa suara azan maghrib yang menggema dari masjid desa. Suara yang biasanya membawa kedamaian kini terdengar seperti musik pengiring untuk sebuah drama terakhir. Aku duduk di kursi belakang sebuah van tanpa jendela, yang diparkir tersembunyi di balik rimbunnya rumpun bambu. Kami berada sekitar 200 meter dari gerbang pabrik tua. Van ini adalah pos komando bergerak. Di dalamnya, beberapa monitor menyala, menampilkan gambar buram dari kamera tersembunyi yang telah dipasang tim Inspektur Faisal di sekitar titik pertemuan. Udara di dalam van terasa panas dan pengap, dipenuhi bau keringat dan ketegangan yang kental. Inspektur Faisal duduk di kursi depan, di samping operator radio. Semua tim siaga, bisiknya. Target diperkirakan tiba kapan saja. Ingat, jangan ada gerakan sampai saya beri aba-aba. Suara berdesis dari radio menyahut. Tim elang siaga. Visual jelas ke titik pertemuan. Belum ada pergerakan. Aku meremas tanganku di pangkuan. Jantungku berdebar begitu kencang. Takut suaranya terdengar di tengah kesenyapan van. Aku seharusnya takut, tetapi yang kurasakan lebih dari itu. Itu adalah campuran aneh antara kengerian, kemarahan, dan sebuah tekad dingin yang baru kutemukan dalam diriku. Aku datang bukan sebagai istri yang berduka, melainkan sebagai saksi yang menuntut pertanggungjawaban. Pabrik tua itu adalah bangunan peninggalan zaman kolonial yang sudah puluhan tahun terbengkalai. Dindingnya retak-retak, ditumbuhi lumut dan tanaman liar. Gerbang besinya berkarat parah. Itu adalah tempat yang sempurna untuk transaksi gelap. Tempat di mana jeritan pun akan ditelan oleh keheningan. Petugas yang menyamar sebagai orang bank sudah berada di posisinya. Dia berdiri sendirian di tengah halaman pabrik yang terbuka. Di samping sebuah koper hitam besar yang diletakkan di tanah. Koper itu berisi kertas-kertas bekas dengan lapisan uang asli di bagian atas. Umpan yang mematikan. Ada pergerakan. Desis operator radio. Matanya terpaku ke monitor. Sebuah sepeda motor muncul, tetapi bukan dari jalan utama. Dari arah jalan setapak belakang. Dia licik. Gumam Inspektur Faisal. Dia memeriksa jalur pelariannya. Aku menahan napas. Di salah satu monitor, sebuah titik gelap muncul. Sebuah sepeda motor bebek tua tanpa lampu depan. Pengendaranya mengenakan helm full face hitam dan jaket jeans kusam. Dia berhenti di kegelapan, di balik pilar yang roboh, mengamati selama 5 menit yang terasa seperti selamanya. Pria itu tidak bergerak. Dia hanya duduk di atas motornya. Mesinnya dimatikan, mengamati petugas yang menyamar itu. Petugas yang menyamar, sesuai instruksi, mulai terlihat gelisah. Dia melihat jam tangannya, mengusap wajahnya, berpura-pura tidak sabar. Akhirnya, pria itu bergerak. Dia turun dari motornya. Dia tidak melepas helmnya. Dia berjalan mendekat. Langkahnya pelan dan waspada. Tangan kanannya tersembunyi di dalam saku jaketnya. Itu dia, bisikku. Meskipun tertutup helm, aku mengenali postur itu. Aku mengenali cara berjalan suamiku. Rendra berhenti sekitar 5 meter dari petugas yang menyamar. Kau bawa uangnya? Suaranya terdengar teredam dan parau dari balik helm. Saya bawa, jawab petugas itu. Suaranya dibuat sedikit gemetar. Ada di koper ini. Semua tunai, seperti permintaan. Buka kopernya. Perintah Rendra. Tangan kanannya masih di dalam saku. Bos saya bilang, saya harus lihat jaminannya dulu.
Di mana wanita dan anak itu? Rendra tertawa. Tawa yang kering, mengerikan, dan dingin. Kau pikir kau bisa bernegosiasi denganku? Buka kopernya sekarang, atau kau tidak akan pernah keluar dari tempat ini. Petugas itu perlahan berjongkok. Tangannya bergerak ke arah gembok koper. Ini adalah sinyalnya. Sekarang, teriak Inspektur Faisal ke radionya. Dalam sepersekian detik, kekacauan meletus. Lampu sorot berkekuatan tinggi dari berbagai penjuru menyala serentak, mengubah halaman pabrik yang temaram itu menjadi terang benderang seperti siang hari. Polisi! Jangan bergerak! Angkat tangan! Teriak puluhan petugas berseragam hitam yang tadinya bersembunyi di balik reruntuhan dan rumput tinggi. Moncong senjata mereka semua terarah pada satu titik. Pada Rendra. Rendra membeku, terkejut seperti rusa yang terperangkap lampu sorot. Reaksinya instan. Dia tidak mengangkat tangan. Sebagai gantinya, tangan kanannya keluar dari saku. Di tangannya bukan uang. Itu adalah pistol. Pistol hitam kecil. Dia bersenjata. Teriak Inspektur Faisal. Rendra melepaskan tembakan ke udara. Lebih karena panik daripada membidik. Mundur. Mundur semua. Teriaknya. Dia berbalik. Berlari kembali ke arah motornya. Dia tahu dia tidak bisa melawan. Dia hanya ingin kabur. Hentikan dia. Jangan biarkan dia lolos. Beberapa tembakan peringatan dilepaskan ke udara. Tetapi Rendra nekat. Dia hampir mencapai motornya. Tembak ban motornya. Perintah Inspektur Faisal. Suara tembakan tajam terdengar. Dan ban belakang motor bebek itu meletus seketika. Rendra tersandung. Dia kehilangan keseimbangan dan jatuh terjengkang di tanah berlumpur. Pistol di tangannya terlepas. Terlempar beberapa meter jauhnya. 4 petugas langsung menerjangnya. Menindihnya ke tanah sebelum dia sempat bereaksi. Lepaskan aku. Lepaskan. Kalian tidak tahu siapa aku. Rendra meronta-ronta. Wajahnya yang kini terlihat jelas karena helmnya terlepas saat jatuh menyeringai marah. Kami tahu persis siapa Anda, Rendra, kata Inspektur Faisal, berjalan mendekat dengan tenang. Van yang kutumpangi bergerak maju. Berhenti tepat di tepi halaman yang terang benderang itu. Pintu samping terbuka. Aku berdiri di sana, menatap pemandangan itu. Suamiku, ayah dari Clara, tergeletak di lumpur. Wajahnya kotor. Tangannya diborgol ke belakang. Mata Rendra menyapu kerumunan petugas, dan kemudian matanya bertemu dengan mataku. Seketika, amarah di wajahnya lenyap, digantikan oleh keterkejutan. Lalu, dengan kecepatan yang mengerikan, topeng itu kembali terpasang. Wajahnya berubah menjadi cemas dan penuh kelegaan palsu. Maya! Sayang! Teriaknya, mencoba bangkit duduk meskipun ditahan oleh lutut petugas. Syukurlah kamu baik-baik saja. Ya Tuhan, aku kira mereka. Dia menatapku. Maya, ini salah paham. Orang-orang ini, mereka menculikmu. Aku di sini untuk menyelamatkanmu. Aku membawa uang. Percayalah padaku, sayang. Aku melangkah turun dari van. Kakiku mantap menjejak tanah. Aku berjalan pelan melintasi halaman, tidak peduli pada tatapan para petugas. Aku berhenti tepat di depan suamiku yang terduduk di lumpur. Cukup, Mas, kataku. Suaraku pelan namun terdengar jelas di tengah keheningan pasca penangkapan. Permainanmu sudah selesai. Wajah Rendra berubah. Wajah memelas itu hilang, digantikan oleh kebencian murni saat ia sadar ia tidak bisa lagi memanipulasiku. Kau yang menjebakku. Desisnya. Kau wanita bodoh. Seharusnya aku apa? Rendra? Sebuah suara serak terdengar dari kegelapan di dekat gerbang. Semua orang menoleh. Seorang wanita melangkah terhuyung-huyung ke dalam cahaya. Pakaiannya compang-camping dan kotor. Sebelah lengannya digendong dengan kain sobek yang berlumuran darah kering. Wajahnya bengkak dan memar, tetapi matanya menyala-nyala penuh dendam. Itu Sinta. Dia tidak mati. Aku tersentak. Inspektur Faisal pun tampak terkejut. Kebenaran terakhir yang paling mengerikan baru saja muncul dari kegelapan. Keheningan yang mencekam meliputi halaman pabrik tua. Semua mata terpaku pada wanita yang baru saja muncul dari bayangan. Sinta, rekan kejahatan Rendra. Wanita yang Rendra yakini telah ia bunuh dan bungkus dalam koper hitam. Namun, ia berdiri di sana, rapuh tapi hidup,
menjadi bukti nyata kegagalan dan kejahatan suamiku. Rendra memandangnya. Matanya melebar dalam kombinasi kejutan yang liar dan ketakutan yang mendalam. Semua amarah dan kepura-puraan di wajahnya lenyap, digantikan oleh kepanikan seorang pengecut yang rencana pembunuhan berantakan di depan mata. "Si Sinta?" gumamnya. Suaranya tidak lebih dari bisikan yang tercekik. Sinta tidak menjawab Rendra. Ia hanya berjalan terseok-seok menuju kami. Tatapannya terkunci pada Inspektur Faisal. Salah satu petugas bergegas membantunya. Memapahnya menjauh dari Rendra. "Panggil medis," perintah Inspektur Faisal dengan cepat. "Dia korban. Beri dia perlindungan." Inspektur Faisal menoleh ke arah Rendra yang mulai meronta lagi. "Lihat, Rendra, dia hidup. Kau gagal membunuhnya, tapi kau telah menipu ibumu sendiri. Kau telah meninggalkan anak dan istrimu. Kau akan membayar mahal untuk semua kejahatan berlapis ini." Rendra menjerit. Kutukan-kutukan dan penyesalan palsu yang tak berarti keluar dari mulutnya sebelum akhirnya ia diseret paksa oleh petugas. Aku hanya bisa menatap Sinta. Rasa marahku bercampur dengan rasa iba yang aneh. Terlepas dari kejahatannya, dia adalah korban kekerasan Rendra. Sambil menunggu tim medis datang, Sinta, dengan suara parau dan lemah, mulai menceritakan apa yang terjadi setelah aku meninggalkan rumah Bunda Ratna. Dia menjelaskan bahwa setelah Rendra memukulnya dengan botol parfum tebal dan mengira ia pingsan total atau mati, Rendra mulai membersihkan lantai. Rendra panik, membersihkan darah secepat mungkin. Sinta mengaku ia tidak pingsan, hanya berpura-pura mati. Rasa sakit di kepalanya luar biasa. Tetapi insting bertahan hidupnya lebih kuat. Dia mendengar Rendra bergumam tentang koper dan uang tebusan. Saat Rendra sedang sibuk membersihkan, Sinta menyadari peluangnya. Dia merangkak ke kolong tempat tidur dan bersembunyi di sudut tergelap. Tempat aku kemudian menemukan buku hariannya. Ia bertahan di sana sepanjang malam, menahan napas saat Rendra kembali dan menyeret koper hitam besar itu keluar rumah. Sinta tidak tahu apa isi koper itu. Tapi saat Rendra pergi pagi-pagi buta, Sinta yakin dia telah dibuang. Sinta menunggu sampai rumah benar-benar sepi. Lalu ia merangkak keluar dari pintu belakang, dan melarikan diri melalui hutan ke pabrik tua. Dia bersembunyi di sana selama sehari, menahan sakit, tanpa makanan dan air, menunggu waktu yang tepat untuk mencari bantuan. Kemunculannya di pabrik tua ini adalah takdir yang kejam bagi Rendra. Pengakuan Sinta, meskipun masih perlu dicocokkan, sudah cukup untuk Inspektur Faisal. Ceritanya sejalan dengan semua bukti. Darah yang dibersihkan, pecahan kaca, koper yang hilang, dan yang paling penting, buku harian itu. Kehadiran Sinta tidak hanya membuktikan percobaan pembunuhan Rendra, tetapi juga memberiku kelegaan yang mengerikan. Rendra tidak berhasil menjadi pembunuh yang efektif. Tim medis tiba dan segera membawa Sinta untuk mendapatkan perawatan. Aku melihatnya dibawa pergi. Wanita muda yang kecantikannya tertutup oleh luka dan ketakutan. Dia adalah rekan kejahatan, tetapi juga merupakan kartu joker yang mengakhiri permainan Rendra. Tugas di pabrik tua selesai. Rendra dibawa pergi dengan mobil polisi. Aku menyaksikan pemandangan itu dari balik jendela van yang kubuka sedikit. Rendra diborgol. Wajahnya kotor oleh lumpur dan air mata kemarahan. Ia menoleh ke arahku. Tatapan terakhirnya dipenuhi kebencian, bukan penyesalan. Aku hanya membalasnya dengan tatapan kosong yang dingin. Aku tidak lagi mengenal pria itu. Perjalananku kembali ke rumah Bunda Ratna terasa sunyi, tetapi berbeda. Suara dering sirene yang tadinya menakutkan, kini terasa seperti melodi kemenangan keadilan. Meskipun beban emosional tak terperikan, aku merasakan beban fisik yang tadinya menekan dadaku perlahan terangkat. Aku telah menyaksikan sendiri akhir dari kebohongan. Saat aku tiba, Clara sudah terbangun dan langsung berlari memelukku. "Bunda, ayah mana? Kenapa banyak mobil polisi?" tanyanya, suaranya cemas. Aku memeluknya erat, mencium rambutnya. Kebohongan yang keluar dari mulutku terasa lebih ringan sekarang, karena aku tahu kebenaran akan melindungi Clara. "Ayah sudah pergi, sayang. Ayah lagi diurus bapak polisi. Sekarang kita aman. Ya, Bunda di sini." Malam itu, Inspektur Faisal kembali ke rumah Bunda Ratna untuk memberikan ringkasan akhir. "Ibu Maya, semua bukti sudah lengkap. Kami punya pengakuan Sinta, buku harian, dan saksi mata, Bunda Ratna. Rendra akan didakwa berlapis, penipuan investasi, penggelapan, pemerasan terhadap Ibu Farida,
dan percobaan pembunuhan berencana. Ia tidak akan keluar lagi. Terima kasih, Pak, kataku. Suaraku nyaris tak terdengar. Dan bagaimana dengan Ibu Farida? Kami sudah hubungi beliau di luar negeri. Beliau akan segera kembali. Hati beliau hancur. Tentu saja. Tapi beliau aman, dan transfer uangnya berhasil kami hentikan tepat waktu. Aku hanya mengangguk. Rasa kasihan yang mendalam kurasakan untuk Ibu Farida. Wanita yang baik hati itu harus menanggung malu dan sakit hati karena perbuatan putra kandungnya sendiri. Kami berdua adalah korban dari monster yang sama. Keesokan harinya, aku membawa Clara kembali ke Jakarta. Perjalanan pulang itu terasa lebih berat, tetapi juga lebih jelas. Aku membawa kembali Clara, tetapi aku meninggalkan Rendra di belakang, terkunci bersama kejahatannya. Aku tahu, babak selanjutnya dalam hidupku akan dimulai dengan perceraian, persidangan, dan rekonstruksi total. Tetapi aku sudah mendapatkan satu hal yang jauh lebih berharga daripada kekayaan Rendra, kekuatanku sendiri. 2 hari setelah penangkapan Rendra, telepon genggamku berdering, menampilkan nomor yang sudah kukenali. Itu adalah nomor ponsel Ibu Farida yang dipinjamkan oleh petugas kepolisian di negara tempat ia berada. Aku menarik napas panjang sebelum menjawab. Sadar bahwa percakapan ini akan menjadi pertemuan paling sulit dan paling jujur bagi kami berdua. Hubungan kami telah melewati badai kebohongan yang diciptakan oleh Rendra. Halo, Maya, nak. Suara Ibu Farida terdengar parau, penuh kepiluan yang mendalam. Aku bisa mendengar jelas isakan tertahan di ujung sana. Ya Tuhan, Ibu senang sekali mendengar suaramu dan mengetahui Clara aman. Aku tidak tahu harus berkata apa. Maafkan Rendra. Maafkan kegagalanku mendidiknya. Air mataku tumpah saat mendengar suara Ibu Farida yang hancur. Aku tidak pernah menyangka akan ada momen di mana aku harus menghibur mertua atas kejahatan putranya. Ibu, jangan bilang begitu, kataku lembut. Ibu tidak salah apa-apa. Rendra yang memilih jalannya sendiri. Ibu adalah korban, sama seperti aku. Ibu Farida menceritakan bagaimana ia mengetahui kebenaran dari Inspektur Faisal. Ia merasa seperti disambar petir. Bukan hanya tentang penipuan miliaran rupiah, tetapi fakta bahwa Rendra menggunakan kisah, penculikan, istri dan anaknya sendiri untuk memerasnya. Itu adalah titik terendah dari seorang putra. Ibu Farida menceritakan bagaimana ia sempat benar-benar panik di depan bank, siap menyerahkan semua tabungan hari tuanya demi kami. Andai saja ibu tidak ragu sedikit pun, ibu sudah mentransfer uang itu dan Rendra akan bebas. Ya. Kalian mungkin. Ia tidak sanggup melanjutkan. Kami berbicara lama, meluapkan semua kepedihan dan rasa terkejut. Kami saling menguatkan. 2 wanita yang ditinggalkan dan dikhianati oleh pria yang sama. Ibu Farida menyatakan keinginannya untuk segera kembali ke tanah air. Aku harus melihatmu dan Clara. Nak, aku tidak bisa tinggal di sini lagi. Semua terasa hampa. Dan aku harus menghadapi Rendra. Sekali ini saja. Aku harus melakukan apa yang benar sebagai seorang ibu. Kepulangan Ibu Farida 3 hari kemudian terasa seperti adegan drama yang suram. Aku menjemputnya di bandara. Begitu melihatku, Ibu Farida langsung memelukku erat. Tangisnya meledak tak tertahankan. Ia berlutut, memohon maaf lagi dan lagi, seolah ia yang melakukan kejahatan itu. Aku memapahnya berdiri, melihat wajahnya yang tampak 10 tahun lebih tua dari yang kuingat. Ayo, Bu. Kataku, kita pulang. Sekarang ibu tinggal bersamaku. Kita punya Clara. Ibu Farida tidak lagi bisa tinggal di rumahnya di Tanjung Biru. Rumah itu telah menjadi TKP. Rumah itu penuh dengan kenangan pahit dan jejak pengkhianatan. Kami memutuskan untuk segera menjual rumah tersebut. Uang hasil penjualan itu, bersama dengan sisa-sisa harta Rendra yang tidak disita negara, mobil kecil yang kubeli dengan uangku sendiri, beberapa perabotan, akan menjadi modal awal bagi kami untuk membangun hidup baru. Aku memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai. Tidak ada keraguan sedikit pun. Tidak ada cinta yang tersisa, hanya rasa jijik dan kemarahan. Rendra ditahan di sel khusus, dan aku tidak pernah menengoknya. Pertemuanku berikutnya dengannya akan terjadi di ruang pengadilan. Proses penyidikan berjalan cepat, dipimpin langsung oleh Inspektur Faisal. Tim kepolisian bekerja keras. Pengakuan Sinta menjadi senjata paling mematikan bagi Rendra. Sinta, meskipun juga didakwa atas keterlibatannya dalam penipuan,
Statusnya sebagai korban percobaan pembunuhan dan saksi kunci memberinya posisi tawar yang unik. Dia menceritakan semua detail, mulai dari bagaimana Rendra merencanakan penipuan kripto itu, bagaimana ia menggunakan wajah cantik Sinta untuk menarik investor, hingga bagaimana Rendra secara sistematis mulai menjauhi Sinta dan merencanakan pelarian tunggalnya. Aku rasa, dia memang ingin membunuhku dari awal. Maya, kata Sinta suatu hari, dalam kesaksiannya di kantor polisi. Dia tidak pernah mencintaiku. Dia hanya menganggapku sebagai aset yang bisa dibuang. Mendengar pengakuan itu, aku sadar, Rendra juga tidak pernah mencintaiku. Ia hanya menganggapku sebagai istri yang nyaman dan arsitek yang bisa mendesain kehidupan sempurna baginya. Sementara proses hukum berlanjut, kehidupan baruku dimulai di Jakarta. Ibu Farida pindah ke rumahku. Hubungan kami semakin erat. Ia menjadi nenek penuh waktu bagi Clara. Kehadiran Ibu Farida memberikan ketenangan yang sangat kubutuhkan. Melihat Clara tertawa di pelukan neneknya, memberiku kekuatan untuk menghadapi persidangan yang akan datang. Setiap pagi, aku harus menjelaskan pada Clara mengapa ayahnya tidak ada. Aku tidak ingin berbohong secara gamblang tentang kejahatannya. Ayah sedang dalam perjalanan panjang. Sayang, ayah harus membantu bapak polisi, kataku, sebuah kebohongan ringan yang kupikir bisa dipahami oleh anak usia 5 tahun. Clara sesekali rewel, merindukan ayahnya. Tetapi kasih sayang Ibu Farida dan kesibukanku di studio arsitek yang mulai kurintis lagi perlahan mengisi kekosongan itu. Ada satu momen ringan yang menjadi jeda di tengah ketegangan. Suatu sore, Clara datang kepadaku dengan wajah cemberut. Bunda, kenapa Nenek Farida selalu menyuruhku makan sayur bayam? Padahal aku sudah bilang, aku tidak suka warna hijau yang berlendir. Aku tertawa terbahak-bahak, pelukan Ibu Farida yang ketat, dan kekakuannya dalam hal makanan sehat adalah ciri khasnya. Aku memeluk Clara, menyadari bahwa kehidupan normal sedang berusaha keras kembali merangkak masuk ke dalam rumah kami. Kehadiran Ibu Farida, meskipun dalam keadaan terpukul, membawa humor dan kehangatan yang sangat kurindukan. Proses persidangan dimulai 3 bulan setelah penangkapan Rendra. Media meliputnya secara besar-besaran karena melibatkan penipuan kripto miliaran rupiah dan percobaan pembunuhan. Aku, Ibu Farida, dan Bunda Ratna, yang jauh-jauh datang dari Tanjung Biru untuk bersaksi, duduk di barisan depan, di belakang jaksa penuntut umum. Rendra di kursi pesakitan tampak jauh berbeda. Ia mengenakan kemeja tahanan oranye yang pudar. Wajahnya tirus, matanya cekung, rambutnya mulai menipis. Ia tampak seperti pria yang kalah, menyedihkan, tetapi tatapannya masih menyimpan percikan kemarahan dan manipulasi. Persidangan adalah formalitas yang menyakitkan. Bukti-bukti terlalu kuat untuk dibantah. Ada kesaksian Sinta yang menceritakan segalanya, dari awal penipuan hingga malam percobaan pembunuhan. Buku harian digitalnya menjadi bukti kunci. Ada kesaksian Ibu Farida yang dibacakan, menceritakan dengan pilu bagaimana putranya sendiri memerasnya. Lalu, namaku dipanggil. Aku berjalan dengan tenang ke depan, mengenakan skarf biru yang tenang, kontras dengan suasana tegang di ruangan ber-AC itu. Aku bersumpah di atas kitab suci. Selama 1 jam penuh, aku menceritakan semuanya. Bukan sebagai korban yang menangis, tetapi sebagai seorang saksi yang menceritakan fakta. Aku menceritakan tentang 2 hari kesunyian itu, tentang perjalanan penuh harap membawa Clara, tentang peringatan gemetar Bunda Ratna, tentang rumah yang kosong, dan tentang panggilan telepon dari luar negeri yang membongkar segalanya. Aku tidak pernah menatap Rendra, tidak sekalipun. Rendra, sebaliknya, tidak pernah berhenti menatapku. Tatapannya adalah campuran antara benci, penyesalan palsu, dan keputusasaan. Aku selesai memberikan kesaksian. Aku kembali ke tempat dudukku. Rasa lelah yang luar biasa menjalar di sekujur tubuhku, tetapi aku merasa ringan. Aku telah mengatakan kebenaran. Aku telah memberikan yang terbaik untuk keadilan Clara. Aku hanya menunggu palu diketuk. Menunggu akhir dari babak kelam ini. Aku siap untuk menanggung apapun, asalkan Rendra tidak pernah lagi bisa menyentuh hidupku dan Clara. Hari itu, ruang sidang dipenuhi keheningan yang tebal dan berat, lebih berat dari keheningan di pabrik tua. Semua menunggu. Aku duduk tegak di kursiku, diapit oleh Ibu Farida yang menggenggam tanganku erat, dan Bunda Ratna yang tampak tegang. Kami semua lelah, tetapi kami tahu bahwa hari ini adalah penutup dari penderitaan panjang ini. Hakim Ketua, seorang wanita parubaya dengan tatapan tajam, mulai membacakan putusan.
Suaranya lantang dan jelas. Setiap kata seperti palu godam yang menghantam kebohongan yang telah lama dibangun Rendra. Rendra terbukti bersalah atas semua dakwaan. Penipuan investasi skala besar, penggelapan dana, pencucian uang, pemerasan terhadap Ibu Farida, dan percobaan pembunuhan berencana terhadap Sinta. Bukti yang disajikan oleh pihak jaksa penuntut umum, didukung oleh kesaksianku, Ibu Farida, Bunda Ratna, dan Sinta, tidak memberikan celah sedikit pun bagi pembelaan Rendra. Dengan ini, majelis hakim memutuskan, suara hakim meninggi, menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada terdakwa, Rendra Pratama. Suara palu diketuk. Tak, keli, lantang, final. Suara palu yang diketuk itu terasa seperti penutup sebuah peti mati yang kelam. Ibu Farida tersentak. Air matanya langsung membanjiri wajahnya. Itu adalah tangisan kesedihan seorang ibu yang kehilangan putranya, tetapi juga tangisan kelegaan karena keadilan telah ditegakkan untuk menantu dan cucunya. Aku hanya memejamkan mata sejenak, menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Beban yang selama ini kupikul di pundakku terasa terangkat, meskipun rasa sakit itu tetap ada. Rendra mengamuk. Keputusan itu memicu kemarahan liar yang sudah lama ia tahan. Tidak, aku tidak bersalah, teriaknya. Wajahnya memerah karena marah. Dia meneriakkan kutukan pada hakim, pada jaksa, dan yang paling utama, pada aku. Kau yang seharusnya dipenjara, Maya. Kau yang menjebakku. Kau wanita yang dingin dan tidak berperasaan, teriaknya histeris. Kau akan menyesal. Aku bersumpah. Kata-kata itu tidak lagi bisa menyakitiku. Aku hanya menatapnya, tanpa emosi, tanpa air mata. Aku telah melalui terlalu banyak hal untuk terpengaruh oleh manipulasi terakhirnya. Petugas penjaga segera menerjang Rendra, menenangkannya dengan paksa, dan menyeretnya keluar dari ruang sidang. Amukan Rendra menghilang bersama pintu yang tertutup. Ruangan kembali hening. Aku berdiri, dibantu oleh Inspektur Faisal yang menghampiriku untuk memberi selamat. Sudah selesai, Bu Maya, katanya. Tatapannya tulus. Keadilan sudah ditegakkan. Di luar gedung pengadilan, wartawan sudah menunggu. Aku dan Ibu Farida digandeng Inspektur Faisal berjalan menembus kerumunan. Saya hanya ingin pulang, kataku pelan. Saat ditanya perasaanku, saya ingin memeluk anak saya. Mawar sendiri mendapatkan hukuman yang jauh lebih ringan. Sinta divonis 5 tahun penjara, dipotong masa tahanan. Hakim mempertimbangkan statusnya sebagai korban percobaan pembunuhan dan saksi kunci. Keadilan, dalam bentuknya yang aneh, telah ditegakkan. Bagi Rendra, hukumannya adalah seumur hidup. Beberapa hari setelah vonis, aku dan Ibu Farida melakukan pemindahan hak asuh Clara secara penuh. Rendra kehilangan semua hak asuhnya, meskipun itu hanya formalitas, karena ia tidak akan pernah bisa menjadi ayah bagi Clara lagi. Ibu Farida menjual rumahnya di Tanjung Biru. Semua kenangan pahit itu harus ditinggalkan. Kami memutuskan untuk pindah. Meninggalkan rumah di Jakarta yang penuh dengan kenangan dan jejak kebohongan Rendra adalah satu-satunya cara untuk benar-benar memulai babak baru. Kami menjual rumah itu, dan dengan uang hasil penjualan rumah Ibu Farida dan sisa hartaku, kami membeli sebuah rumah kontrakan kecil di pinggir kota. Jauh dari hiruk-pikuk, jauh dari sorotan media, dan yang paling penting, jauh dari bayangan Rendra. Keputusan untuk pindah itu terasa sulit, tetapi melegakan. Aku harus melindungi Clara. Aku harus menjauhkan Clara dari desas-desus. Momen lucu yang memecah kebekuan terjadi saat kami sedang mengemasi barang-barang. Aku menemukan album foto pernikahan kami. Aku menatap foto Rendra dan aku, tersenyum bahagia. Ibu Farida yang melihatku, mendekat dan memegang bahuku. Buang saja. Nak, bukan kenangan yang buruk, tapi kebohongan yang tidak perlu dibawa. Aku tersenyum, lalu memasukkan album itu ke dalam kotak, sumbangan, tanpa membukanya lagi. Humor itu datang dari kesadaran bahwa kami telah melewati titik terburuk dan sekarang kami saling memiliki. 2 minggu setelah kami pindah, Ibu Farida duduk bersamaku di teras rumah kontrakan kami yang mungil. Rumah itu sederhana, tidak semewah rumah yang kudapatkan dari hasil kerjaku sebagai arsitek, tetapi damai. Angin sore bertiup, membawa aroma bunga melati dari halaman jiran. Terima kasih, Nak, kata Ibu Farida. Matanya menatap ke kejauhan. Untuk apa, Bu? Untuk semuanya. Kamu sudah memaafkan Ibu. Kamu mau menerima Ibu. Padahal Ibu ini,
Ibunya Rendra. Aku menggenggam tangan Ibu Farida yang mulai keriput. SSST, jangan begitu, Bu. Kataku lembut. Ibu adalah neneknya Clara, dan ibu adalah keluargaku. Rendra mungkin mengambil banyak hal dariku, Bu. Uang, kepercayaan, dan bertahun-tahun hidupku. Tapi, dia tidak bisa mengambil ibu dan Clara dariku. Clara berlari ke arah kami dari dalam rumah, memegang sebuah gambar krayon. Bunda, Nenek, lihat, Clara gambar keluarga kita. Di gambar itu, ada seorang wanita dengan skarf biru, aku, seorang wanita dengan jilbab putih, Ibu Farida, dan seorang gadis kecil yang tersenyum lebar, Clara. Tidak ada Rendra. Aku mengambil gambar itu, membersihkannya dari remah-remah krayon. Wah, cantik sekali, sayang, kataku. Di antara tawa Clara dan kehangatan Ibu Farida, aku merasakan kedamaian yang sudah lama tidak kurasakan. Aku mungkin telah kehilangan seorang suami, tetapi aku menemukan kekuatanku sendiri, dan aku telah membangun kembali sebuah keluarga di atas puing-puing kebohongan. Sekarang, kami berdua siap menyambut hari esok. 6 bulan berlalu sejak palu vonis diketuk. Musim telah berganti. Langit yang dulu kelabu oleh kebohongan dan ketakutan kini perlahan mulai membiru kembali, mencerminkan ketenangan di hati kami. Kami telah menemukan ritme baru dalam hidup di rumah kontrakan kecil kami. Hidup kami sederhana, jauh dari kata mewah yang ditawarkan Rendra, tetapi penuh kedamaian dan kejujuran. Clara kini hampir berusia 6 tahun. Ia telah tumbuh menjadi anak yang ceria, bebas dari bayangan ayahnya yang keji. Aku berhasil mendapatkan pekerjaan di sebuah biro arsitek lokal. Aku bekerja keras, tetapi kali ini, setiap hasil keringatku terasa bersih dan murni. Aku juga mulai merintis kembali studio desain kecil dari rumah. Skarf yang kukenakan kini lebih berwarna, seperti hidupku yang perlahan-lahan kembali diisi dengan harapan. Ibu Farida tinggal bersamaku, menjadi nenek penuh waktu untuk Clara. Ia merawat Clara dengan penuh kasih sayang, memastikan rutinitas sekolah dan makan sehatnya terjaga, meskipun perjuangan melawan sayur bayam hijau berlendir masih berlanjut, yang selalu memicu tawa kami. Kami berdua, Ibu Farida dan aku, telah menjadi tim yang solid, dua wanita yang belajar untuk saling mengandalkan setelah dikhianati oleh satu-satunya pria yang seharusnya kami percayai. Kami telah menjual sisa harta Rendra yang tidak disita negara, membersihkan jejak-jejak masa lalu. Mobil kecil yang kubeli sendiri dan uang hasil penjualan rumah Ibu Farida menjadi fondasi keuangan kami. Uang tidak lagi menjadi tujuan utama, melainkan alat untuk mencapai stabilitas dan keamanan bagi Clara. Kami belajar bahwa kemewahan sejati ada pada ketenangan pikiran. Suatu sore, kami pergi ke pantai. Ini adalah pertama kalinya kami berlibur sejak insiden mengerikan itu. Pantai sore itu ramai oleh angin laut yang sejuk, menebarkan aroma garam yang menyegarkan. Clara berlari riang di atas pasir basah, mengejar buih ombak. Tawa renyahnya terdengar lepas tanpa beban. Tidak jauh dari sana, di atas tikar pandan, kami berdua duduk mengawasinya. Clara, jangan jauh-jauh. Nanti bajumu basah semua, teriak Ibu Farida, tetapi ia tidak bisa menahan senyum. Biarkan saja, Bu, kataku, tertawa kecil. Nanti bisa ganti. Biarkan dia senang. Dia pantas mendapatkan ini. Ibu Farida menatapku, matanya berkaca-kaca. Aku sangat beruntung memilikimu, Maya. Setelah semua ini, kamu masih mau menerima aku. Padahal aku ibunya.
Aku menggenggam tangan mertuaku yang keriput. Tanganku terasa hangat dan mantap. Ibu adalah neneknya Clara, Bu. Dan ibu adalah keluargaku. Rendra mungkin meninggalkan hutang dan luka, tapi dia juga meninggalkan ibu untukku. Kami terdiam sejenak, menikmati suara debur ombak. Tidak perlu kata-kata. Kami mengerti satu sama lain. Kami telah berjuang melewati api bersama-sama. Tiba-tiba, Clara berlari kembali ke arah kami. Wajahnya berseri-seri, tangannya menggenggam sesuatu. Bunda, Nenek, lihat, Clara dapat kerang bagus. Serunya, menunjukkan sebuah cangkang kerang berwarna putih bersih. Aku mengambil kerang itu, membersihkannya dari pasir. Wah, cantik sekali, sayang, kataku. Clara kemudian duduk di antara kami, menyandarkan kepalanya di pangkuanku, sementara tangannya menggenggam tangan Ibu Farida. Kami bertiga, dalam lingkaran kehangatan yang tak terputus. Di antara debur ombak dan tawa Clara, aku merasakan kedamaian yang sudah lama tidak kurasakan. Aku melihat ke arah laut, yang membentang luas dan tanpa batas. Aku menyadari, aku tidak lagi takut pada masa depan. Rendra mungkin mengambil banyak hal dariku, tetapi dia gagal mengambil jiwaku dan keluargaku. Aku bangkit dari abu pengkhianatan, lebih kuat dan lebih tangguh. Aku telah menjadi pilar bagi Clara dan Ibu Farida. Aku telah menjadi arsitek sejati, yang tidak hanya membangun gedung, tetapi membangun kembali kehidupan. Aku tersenyum tulus. Kami telah melalui kegelapan yang mengerikan, tetapi sekarang, kami berjalan menuju cahaya.